Sini ngumpul lo, dan gua bakal saksiin dunia hancur di 2023, gara-gara kabut putih mematikan. Tapi, di sekitar kabut ini, manusia dan hewan malah bangkitin kekuatan super jadi esper dan monster ganas. Sekarang di tahun 2222, kita ada di desa bersalju. Cewek rambut merah ini lagi ngeledek saudaranya yang udah loyo, padahal baru aja sejam latihan. Dia beneran ngedorong si cowok naik tembok, sementara cowok itu ngeluh badannya udah mau rontok. Nasihat mutlaknya ngatain dia ampas gara-gara jarang latihan kaki. Kasih sayang saudara yang agak brutal ya. Sambil tahan emosi, dia suruh saudaranya pantau percobaan terakhirnya. Dari atas, si cewek pakai teropong, sementara si cowok angkat tangan dengan muka panik parah. Usut punya usut, cowok ini udah 7 tahun nyoba hancurin tembok kasat mata. Semua usahanya, dari pakai bom sampai tangga, gagal total tanpa sisa. Makin apes lagi, dia juga kena penyakit buta mendadak yang makin parah. Dan keputusasaan itu kelihatan jelas banget di wajahnya sekarang. Dia juga kejebak di antara dua bapak-bapak yang asik ributin soal dia. Capek nunggu dia ngepalin tangan, mutusin buat gerak sendiri. Pas malam hari, waktu saudaranya tidur, ada cahaya merah seram muncul dari pintu rusak. Coba perhatiin adegan ini. Dia ngendap-ngendap ngecek saudaranya udah tidur belum, persis opening film horor. Reaksinya ketebak santuy banget bilang enggak. Bodoh amat sama ledekannya, dia nyuruh cewek itu bawa kakekmu dan pergi sekarang. Tapi cewek itu udah sering dengar ini, malah janji bakal hancurin tembok itu buat dia. Daripada ribut, dia milih nyelimutin saudaranya, ngebisikin janji diam-diam pas dia mulai terlelap. Cerita flashback 7 tahun lalu pas kabut putih pertama kali nelan kota. Waktu evakuasi yang kacau balau, adik perempuannya ini kesenggol dan nyaris hilang di keramaian. Pas dia hampir hilang, jagoan kita ngelebarin tangan buat nyelamatin dia. Sambil nangis, dia natap cowok yang janji kalau mereka bakal kabur dari mimpi buruk ini bareng-bareng. Itu janjinya buat terus nemenin sampai nemu cara hancurin tembok kasat mata. Balik ke masa sekarang, dia tahu dia bisa nunggu. Tapi kondisi fisik kakekmu makin drop parah. Satu-satunya jalan cuma nemuin koloni manusia di luar penjara ini. Lagian, dia yakin zona terlarang ini cuma mau ngejebak dia doang. Makanya, mending mereka pergi. Tiba-tiba cewek itu bangun, terus langsung ngunci lehernya nolak ninggalin dia. Gagal total deh mode diam-diamnya. Sambil megap-megap dicekik, dia tetap maksa ngasih pidato pahlawan, minta ditinggalin. Ganti taktik nih, dia nyaranin saudaranya jadi esper kuat dulu, baru balik buat ngelindungin dia. Lu pasti mikir, trik ini gagal kan? Ajaibnya psikologi terbalik ini malah bikin dia mikir dia setuju buat siap-siap pergi. Tapi sebelum itu, dia meluk si cowok dari belakang, minta waktu sebentar buat nahan pelukan ini. Pas ceweknya ngerasa hangat, si cowok malah batin, dasar cewek super repot. Besok paginya, jagoan kita pasang muka tekad bulat pas rencana jalan. Sementara saudaranya nyetir bareng kakekmu, yang curiga sama tumpukan barang. Alasan ngelesnya bilang itu cuma perkakas biasa. Yang jujur aja, kebohongan paling ampas sedunia. Jelas dong, kakekmu nggak percaya sedetik pun dan langsung nebak dia lagi nyembunyiin sesuatu. Fakta ini nabrak dia, kakek panik nyuruh mobil berhenti. Mereka nggak bisa ninggalin cowok itu. Dengan saudaranya ngegas kabur dari kota cowok, kita jalan sendirian ke kota salju yang mati. Dia kepikiran kabut putih zona kematian 200 tahun yang terus meluas. Lewat tatapan tajam, dia siap ngadepin area terlarang itu sendirian. Ternyata tempat ini punya aturan kosmik ngeri ngelanggar, berarti mati tragis. Sama sekali nggak bikin stres kok. Info satu-satunya ini datang dari buku panduan cacat yang dibikin pakai numbalin banyak banget nyawa. Jadi ya, siapapun yang masuk disuruh buang jauh-jauh semua harapan. Motivasi yang sangat bagus. Dia ingat pernah selamat dari sini 7 tahun lalu. Dan sekarang balik lagi buat kabur atau mati. Nyusurin reruntuhan, dia siaga penuh buat kejutan apapun yang disiapin zona terlarang ini. Tiba-tiba ledakan cahaya raksasa meledak dari pusat kota, bikin dia kaget luar biasa. Dia lari ngebut ke sumbernya, ngelewatin bunga-bunga yang aneh banget bisa tumbuh di gurun es ini. Ternyata cahayanya dari satu blok kota penuh pohon pink menyala yang mustahil. Melongo dia sadar ada ekosistem hidup di dalam kabut. Penemuan ini ngubah segalanya. Saking senangnya, dia sampai nyebut tempat ini surga beneran.
Udah berencana bawa keluarganya ke sini kapan-kapan. Habis nyuci buah kristal aneh, dia mutusin istirahat makan siang. Prioritas bro, pakai sisa bekal dari saudaranya. Dia keluarin panci buat masak makanan hangat. Untuk sekarang, lu dan gue lihat dia santai makan sup di surga kiamat ini. Nikmat banget kelihatannya. Sini kumpul cuy, kita lihat momen pas mata MC kita mendadak putih dan sendoknya berhenti tepat di depan mulut. Penyakit buta sementaranya kumat lagi di waktu yang paling parah kayak biasa. Berdiri di kegelapan, dia cuma bisa coba nunggu sabar. Berharap ini cuma beberapa detik doang. Tapi kali ini matanya mendadak nyala biru terang banget. Dan dia bisa lihat semuanya dengan super jelas. Pakai mata biru barunya ini, dia tiba-tiba bisa lihat ada daftar aturan yang tertato jelas di lengannya sendiri. Reaksinya beneran wajar banget. Mikir, apaan nih woi? Lengkap sama gaya panik versi Chibi yang kocak abis. Ini beneran aturan asli dari zona terlarang. Dan kalau dilanggar, bakal langsung mati. Fakta mengerikan ini baru dia sadari pas terus natap teks asing yang nyala itu. Tapi secepat munculnya tadi penglihatan aneh sama aturan, itu langsung hilang total, tak berbekas dari lengannya. Dia langsung mikir keras. Tadi dia cuci tangan sebelum makan, dan itu satu-satunya alasan dia masih hidup sekarang. Bocah ini langsung girang, mikir dia udah nemu kode cheat paling mantap buat jadi kebal dari segalanya. Pas nyoba ngaktifin kekuatan barunya lagi, dia malah jatuh nyungsep dengan epic. Ternyata skill dewa ini bener-bener susah dikendaliin. Emang dasar lagi apes aja nasibnya. Sambil mikirin nasibnya, dia baru sadar kalau butanya tadi itu kepancing gara-gara makan daging monster. Terus dia ingat soal penelitian lama. Daging monster bisa ningkatin kekuatan psikis, jadi sekarang dia butuh lebih banyak lagi. Sementara itu, nggak jauh dari sana ada camp penjaga malam yang lagi terus mantau area ini. Perhatiin baik-baik bagian ini cuy. Cowok garang ini dapat notif di HP-nya soal energi kristal. Dia itu Lee Zin, kapten penjaga malam, dan dia langsung nyuruh timnya gerak maju. Pasukannya langsung lari, kumpul sekelompok ahli yang wujudnya macem-macem, udah siap banget buat tempur. Pertama ada Yang Hu, si tukang pukul jarak dekat yang super kuat, lapor tugas sambil hormat tegap. Terus ada Xiaolang sniper andalan tim, kelihatan santai dan keren banget pakai penutup mata sebelah. Dan yang melengkapi tim ini ada Zhou Xiaomang, sang spesialis support yang sumpah deh, kelewat ceria banget buat kerjaan sebahaya ini. Hal pertama yang dia lakuin malah ngomelin kaptennya karena nggak ngerawat lukanya. Mode emak-emak bawel di tim langsung aktif. Tapi Lane cuek aja lanjut ngasih briefing ke tim buat ambil kristal psikis tepat di tempat MC kita berada. Tim ini langsung ribut protes, bilang kalau mereka tuh baru aja kabur dari tempat itu dan kapten mereka masih luka parah. Tapi Lane langsung gebrak meja, bilang kalau kristal itu sepadan sama risikonya dan ngingetin lagi soal tugas penting mereka. Biarpun pada ngeluh, timnya langsung sikap tegap, siap ikut perintah tanpa banyak tanya. 30 menit kemudian mereka udah balik ke zona terlarang sambil bawa alat pelacak kristal di depan. Di dalam kota, Lane nyuruh Yang Hu jalan di depan, bawa pelacak, sementara yang lain jagain. Dan tahu-tahu Yang Hu udah melesat gila-gilaan maju pakai kecepatan tenaga psikis yang super ngebut. Ya pasti ketebak lah, nggak lama kemudian muncul monster gede yang ileran bikin pintu masuknya sendiri. Kalian pasti nebak bakal kacau kan? Bener aja, monster kera ini langsung ngejar tim ngelewatin jalanan hancur. Dia lompat tinggi ke udara, niat banget mau remukin Kapten Lane dari atas. Mikir cepet, sang kapten langsung teriak nyuruh snipernya buat nembak jatuh monster itu sebelum bisa nyentuh pasukan garis depan mereka. Xiaolang sniper kita yang super tenang santai aja ngebidik pakai senapan yang ukurannya udah sekelas meriam. Peluru gede dengan aliran energi psikis langsung melesat keluar dari larasnya, meluncur lurus ke arah target. Dari tempat nongkrong di atap, dia nembakin peluru gila itu ngelewatin seluruh blok kota. Monster ini kayaknya sempat ngerasain bahaya sepersekian detik sebelum kena. Tapi terlambat karena pelurunya udah keburu ngehajar tengkoraknya dengan ledakan super dahsyat. Yang Hu teriak kegirangan pas tembok di belakang monster itu hancur berantakan kena sisa tembakan. Dengan lubang gede di kepalanya, monster itu langsung tumbang ke tanah, kelihatannya sih udah beneran mati. Tapi pas lagi asik ngerayain, cowok misterius baru tiba-tiba mendarat di atas tembok deket si monster tumbang.
Ternyata itu MC kita yang entah gimana ceritanya berhasil munculin puluhan tombak emas dari udara kosong. Dia langsung ngelepas serangannya. Jurus 100 bunga tombak emas siap nyelesain kerjaan sniper tadi. Bocah ini teriak kencang ngeluarin serangan penuh ke arah monster yang udah jatuh itu. Hujan tombak emas bener-bener turun dari langit. Asli, ini pemboman sihir skala penuh yang epik banget. Monster kasihan ini langsung hancur berkeping-keping nerima kekuatan penuh dari hujan tombak emas itu. Tapinya monster itu belum mati cuy. Dia malah mengaum ngelepasin gelombang kecut biru yang nakis semua serangan itu. Kapten Lane kena ledakannya dan lengannya beneran mulai membusuk sampai sisa tulang doang dong. Support tim kita si Josiomang langsung panik brutal pas lihat kondisi kaptennya. Dia nyodorin lengannya sendiri, nyuruh kaptennya buat gigit dia. Sumpah, ini teknik penyembuhan yang aneh banget sih. Tanpa ragu, dia langsung gigit lengannya dan tiba-tiba energi penyembuhan hijau mulai ngalir dari cewek itu ke tinjunya. Cahaya hijau ini terus nyebar, langsung nyembuhin lengannya, yang tadinya tulang balik, jadi daging dan darah lagi. Sementara itu, monster yang udah pulih tadi sekarang merayap naik ke tembok buat balas dendam. Dia udah tepat di depan muka Lane, siap buat nyopek badannya pakai cakar super besarnya. Tapi kapten kita nggak gentar dan natap tajam monster itu. Sampai sini, kalian dan aku sama-sama tahu cerita ini bakal makin gila. Sini ngumpul bareng gue. Lihat aksi gila pas dia bikin perisai emas nahan monster di detik terakhir. Monsternya kekunci. Dia langsung teriak nyuruh sniper nembak. Sepersekian detik kemudian, peluru energi psikis melesat dan langsung ngehajar si monster tanpa ampun. Tembakan kali ini bikin lubang gede banget tembus di kepalanya. Fix monster itu nggak bakal bisa bangun lagi. Dari atas, Xiaoling dengan santai ngebuang selongsong pelurunya. Cuma kayak rutinitas kerja biasa aja. Berdiri di dekat mayatnya, Lane jelasin kalau energi psikis di sini tuh narik monster. Jadi tempatnya nggak bisa dihuni. Dia khawatir banget sama Yang Hu yang masih di luar sendirian. Jadi dia nyuruh timnya gerak. Akhirnya mereka masuk lebih dalam ke reruntuhan bersalju yang sepi buat ngelanjutin misi. Yang Hu yang lagi mantau di depan tiba-tiba berhenti dan ngendus udara. Ada wangi makanan enak nih. Satu tim langsung ngikutin aromanya ke atap dan semuanya pada melongo kaget karena ada bocah random. Lagi santuy banget makan hotpot di tengah zona kematian. Dia nikmatin tiap suapan tanpa peduli sama bahaya di sekitarnya. Asli, kocak banget. Pengalaman makan bintang 5-nya mendadak keganggu sama suara dari arah belakang. Ternyata Yang Hu nempelin pedang energi nyala ke lehernya dan langsung nanya identitas si bocah. Jagoan kita, Yishiki panik dan bilang kalau dia cuma orang biasa. Tapi nada suaranya meragukan banget. Kapten Lane jelas nggak percaya sama sekali. Tingkat curiganya udah maksimal. Dia ngira Ishiki pasti kriminal berbahaya dan langsung nyuruh X-Mang buat scan bocah itu sekarang juga. Sambil senyum pede, Josiomang ngeluarin alat pendeteksi identitas andalannya. Dia arahin alatnya ke Ishiki yang lagi berusaha nyerah tanpa numpahin supnya. Tapi hasil scan-nya malah bikin mereka semua bingung. Nggak ada rekam jejak kriminal, terus kekuatan psikisnya di bawah level E. Lane makin pusing dong. Gimana ceritanya orang selemah ini bisa bertahan hidup di sini? Dia ngasih tatapan maut ke Ishiki. Dan bocah ini dalam hati udah panik ketakutan. Dengan panik, dia muter otak nyari cara buat nyairin suasana yang tegang banget ini. Sekarang coba kalian perhatiin. Solusi jeniusnya malah nawarin sup ke pasukan mematikan ini. Tapi sebelum ada yang mau Lane lihat, simbol seram muncul di langit. Semua orang langsung noleh ke atas, baru sadar kalau ada segerombolan monster mutan yang ngarah lurus ke mereka. Lane langsung paham situasinya. Suara berisik dari pertarungan mereka tadi ternyata ngundang perhatian yang nggak diundang. Dia nyuruh X-Mang bawa Ishiki ke tempat aman, sementara dia siap-siap buat ngadepin gerombolan monster itu. Xiaomang panik dong, nanya, kaptennya mau ngapain ngelawan gerombolan gitu? Lane yang mulai ngeluarin aura energi emas, nekat bilang bakal tetap tinggal buat nahan mereka. Dia nyuruh X-Mang buruan bawa Yusiki pergi dari situ, sambil ngeluarin pilar cahaya raksasa. Ledakan psikis emas ini benar-benar ngancurin gelombang pertama monster mutan yang datang mendekat. Pas cewek itu khawatir, Yusiki ingat pesan kakeknya kalau semua expert di sini tuh kriminal.
Insting pertama bocah ini malah nyelamatin hotpotnya, emang beneran cowok berbudaya meski lagi krisis. Siomang langsung aja manggul dia di bahunya, bodo amat sama teriakannya yang minta supnya diselamatin. Dia jadi flashback gimana para espar ini biasanya nganggap orang biasa tuh kayak sampah. Bocah ini inget pernah lihat mereka bunuh orang cuma buat seru-seruan. Kalian pasti sepemikiran kan? Untungnya dia bareng orang baik. Sambil lompat ngelewatin atap, dia nengok melihat pertarungan yang makin pecah di bawah sana. Sayangnya, cara cewek ini nyelamatin dia udah kayak terapi tulang belakang brutal dari neraka. Dia teriak-teriak, punggungnya mau patah, dan kayaknya komplain ini masuk akal banget sih sekarang. Cewek itu ngancem bakal ngejatuhin dia kalau nggak bisa diem. Tapi tiba-tiba dia lihat hal luar biasa. Di bawah sana, Lane manggil prajurit emas raksasa buat ngelawan para monster. X-Mang dengan bangga ngeyain itu kapten mereka yang lagi masuk ke mode dewa sepenuhnya. Avatar emas ini ngayunin tombak raksasanya udah siap banget buat ngasih kehancuran yang mutlak. Cuma dengan satu tebasan gede, monster-monster itu langsung tersapu habis kayak bukan apa-apa. Ishiki sampai speechless karena belum pernah lihat kekuatan segila ini sebelumnya. Sambil nyombong dikit, cewek itu ngasih tahu kalau mereka ini penjaga malam legendaris. Dan dia langsung melongo kaget. Di tengah rasa kagetnya, dia sadar kalau mereka udah hampir sampai di tepi kabut putih. Pas mereka melesat ke arah batas Tsunade Shiki, baru nyadar mereka bakal hancur lebur nabrak dinding tak kasat mata. Dia coba mohon ke Siomang buat berhenti bentar, tapi cewek itu nolak mentah-mentah. Jagoan kita mulai panik lebay, ngaku lagi sakit dan bakal mati kalau ngelewatin jembatan itu. Alasan klasik. Terus dia baru kepikiran, kalau perintah kaptennya itu mutlak, aturan utama sebagai penjaga malam. Kata aturan itu langsung memicu ingatannya. Dan tiba-tiba dia ingat visi dari tato di lengannya. Sebuah kilas balik ngasih tahu kata kuncinya, satu-satunya cara ngelewatin dinding tak kasat mata adalah dengan jalan tak kasat mata. Dengan mata bersinar, dia ngerasain momen eureka yang gila banget soal cara kabur dari tempat ini. Masalahnya cuma satu. Dia sama sekali nggak paham apa maksudnya jalan tak kasat mata itu. Setelah mikir keras bentar, dia nyimpulin kalau jalan tak kasat mata itu ya beneran nggak kelihatan. Pemikiran jenius abis bro. Jadi gimana menurut kalian otak jeniusnya nyimpulin kalau dia harus merem dan lari aja lurus nabrakin diri? Sini ngumpul, kita tonton aksi kocak MC kita yang tiba-tiba dorong X-Mang sampai kaget. Mereka berdua langsung terjun bebas dari atas jembatan dengan gaya super lebay. Tapi kocaknya, Ishiki malah mendarat santuy di atas tumpukan batu seakan ini semua udah direncanain. Di depannya terhampar rumput hijau yang cuma bisa dia mimpikan selama 7 tahun terakhir. Ya, dia akhirnya bebas. Bocah ini langsung kegirangan angkat tangan tinggi-tinggi sambil teriak histeris kalau dia udah merdeka. Sayangnya, pesta kebebasannya langsung bubar jalan. Dia malah disidang di markas penjaga malam dan dimintain KTP yang jelas-jelas dia nggak punya. Di dalam dia diinterogasi soal umurnya yang 17 tahun oleh wajah yang nggak asing. Si penanya ini ternyata Xiaolang sniper team yang wajahnya super serius. Akhirnya masuk ke pertanyaan inti. Ngapain coba warga sipil kelayapan di zona kematian terlarang? Dan jawaban Ishiki epic banget. Dia lagi asik makan hotpot tapi tumpah gara-gara mereka. Xiaolang mulai neken dengan bilang, kabut putih itu punya tingkat kematian 99,96%. Jawaban Ishiki, dia emang sengaja cari mati, bikin si sniper bengong. Langsung maju melotot si sniper. Ngancem dia buat nggak main-main sama pasukan penjaga malam. Sesi tatap-tatapan mereka keganggu sama Kapten Lane yang jalan pincang masuk dengan perban kayak mumi. Lane cuma cuek sama kekhawatiran mereka. Wotot bilang dia nggak bakal mati cuma gara-gara luka ginian. Terus dia ngingetin Ishiki soal tiwa perang emas yang dilihatnya tadi, yang ternyata itu dia sendiri. Si kapten langsung ambil alih, maksa minta tahu gimana orang biasa bisa bertahan 7 tahun di neraka itu. Cek, kita jelasin. Dia cuma mau pergi, tapi kehalang tembok gaib raksasa. Info ini bikin seluruh squad ngeblank total. Nggak ada satupun dari mereka yang pernah dengar hal gitu. Jadi, Ishiki siap-siap cerita full dari 7 tahun lalu. Dan Xiang malah udah nangis Bombay duluan. Bilang ceritanya ngadi-ngadi, padahal belum mulai. Wah, kritikus pedes nih.
Lane nemu pencerahan, dia nebak mata spesialnya nyembunyiin kekuatan aslinya dari alat pendeteksi mereka. Buat ngebuktiin teorinya, sang kapten langsung nyuruh tes dadakan buat ngecek mata Ishiki. Yang Hu ngeluarin pisau buat demo. Nah, perhatikan baik-baik nih, karena sekarang kekuatan aslinya mulai kelihatan. Dengan kecepatan gila, Yang Hu ngeluarin tebasan beruntun pakai aura psychic yang bikin silau banget. Pas ditanya jumlahnya, Ishiki dengan santai jawab bener 67 tebasan. Lane langsung upgrade penilaiannya. Matok dia minimal rank C dengan mata super. Terus dia santuy nyaranin tes lain. Nambahin kalau ada masalah ya tinggal dibedah aja. Buset dah. Ishiki langsung diseret pergi. Dia teriak-teriak heboh, nolak keras dijadiin kelinci percobaan sains. Pas dia udah pergi, Yang Hu nanya ke kapten apa dia beneran percaya sama cerita ngawur si bocah. Lane mikir bocah ini pembohong, tapi kayaknya bukan orang jahat, cuma aneh aja. Tes pun dimulai, pas dokter rambut biru bawa Ishiki yang udah diikat kenceng banget. MC kita pasang senyum paling manis ala orang gak mau dibedah, yang sumpah gak nipu siapa-siapa. Cewek ini ngenalin diri sebagai Novo, dokter markas, sambil deketin mukanya kelewat nempel, bikin deg-degan. Sambil bawa poster tes mata klasik, dia ngumumin kalau ini waktunya tes penglihatan yang simple banget. Ishiki ngeremehin, bilang ini mah terlalu gampang buat mata supernya. Kata-kata terakhir yang so asik nih bro. Novo ngejelasin, mereka lagi ngetes fungsi yang lain, dan tiba-tiba matanya nyala emas terang. Pandangannya langsung nembus lewatin dokternya, ngunci poster tes mata dengan presisi gila. Dia fokus level dewa sampai bisa lihat piksel-piksel individual di hurufnya. Tapi nggak cuma berhenti di situ. Tatapannya nembus sampai ke balik tembok nampilin material asli di dalamnya. Hayo, ngaku. Kalian pasti tahu kan, cowok dapat mata tembus pandang bakal dipakai buat ngintipin cewek pertama di depannya. Pas Novo nanya hal simple, otaknya malah sibuk ngabsen objek tembok sampai lekuk tubuh. Pemandangan ini jelas terlalu berat buat otak remajanya, bikin dia langsung mimisan parah. Novo cuma bisa plonga-plongo, bingung kenapa tes mata biasa aja reaksinya bisa selebay ini. Sementara itu, Ishiki udah melayang di dunianya sendiri, gumam gak jelas soal hal gede dan putih. Kertas hasil tes keluar, resmi, masukin dia ke golongan bakat C+, dengan kemampuan mata tipe support. Dia natap kertasnya dengan muka cengok, sama sekali nggak paham nilai C itu bagus apa pas-pasan doang. Akhirnya Novo nyuruh dia duduk manis buat kuliah dasar dunia psychic. Dia ngejelasin 6 tingkatan kekuatan, mulai dari tier E yang ampas sampai tier S yang melegenda. Buat penutup dia nekenin kalau 2 tier teratas itu langka parah populasinya, bahkan kurang dari 1% dari semua psychic. Kuliahnya lanjut ngebedah tipe-tipe psychic papan atas. Intinya sih kayak buku panduan cheat buat cepet naik level. Novo nenangin biar dia nggak sedih sama rank C-nya, karena ini masih dianggap lumayan banget di mata orang-orang biasa. Otak Ishiki akhirnya nyambung nyadar kalau nilai C plus-nya ini yang bikin dia dapat mata tembus pandang. Mantul. Terus dia ngasih 1 peringatan horor. Kalau keseringan pakai mata ngintipnya, dia bakal langsung diincar psychic lain. Sampai di sini dulu kawan. Lihat tuh MC kita, langsung panik. Gagap ngaku kalau dia masih noob banget. Ngeliat potensinya yang langka banget, cewek ini langsung nawarin dia beasiswa penuh buat masuk ke Akademi Cenayang. Bayangin aja, lu dan gue nyoba masuk Hogwarts versi Cenayang paling elit senegara. Asli, susah banget nembusnya tiap tahun. Ishiki langsung berdiri. Dia bilang, udah lama banget mimpi pengen jadi Cenayang dan gabung sama Nightwatch. Matanya sampai berbinar-binar dong, nanya apa dia beneran punya kesempatan buat wujudin mimpi masa kecilnya itu. Novo cuma nyodorin kartu identitas Cenayang resmi dan bilang dia bebas pergi. Asal jangan main-main ke zona mematikan lagi. Dia genggam erat kartu itu. Otaknya masih ngeblank karena sadar dia batal dijadiin bahan eksperimen sains. Cewek ini malah ketawa. Ancaman dari Lane tadi cuma buat nakut-nakutin doang, dan ternyata sukses berat. Udah resmi bebas, yang ada di pikiran Ishiki cuma pengen cepet ngabarin kakek dan temennya soal ini. Cerita mundur 8 jam ke belakang, nunjukin satu mobil di kota bersalju yang sepi.
Kakeknya bener-bener hancur dan nyalahin dirinya sendiri atas kejadian Ishiki. Temen ceweknya yang rambut merah bilang mereka nggak bisa bantu lagi karena Ishiki nekat masuk zona itu sendirian. Cewek ini langsung janji sungguh-sungguh ke kakeknya. Dia bakal jadi cenayang dan balik ke sana buat nyelamatin Ishiki. Tapi momen sedih mereka tiba-tiba keganggu sama ledakan super gede di ujung jalan sana. Nah, perhatiin baik-baik nih. Ada segerombolan monster badak nyala ngamuk lari ke arah mereka. Kakek sama cewek itu langsung loncat ke van buat kabur. Ngebut di jalanan penuh salju, mereka dikejar abis-abisan sama rombongan monster badak yang lagi ngamuk parah. Dari belakang, strategi brilian si kakek cuma asal ngelempar kardus ke monster-monster itu. Satu monster kena lemparan telak di muka, tapi malah bikin dia makin ngamuk. Si kakek baru sadar amunisi habis dan monster makin deket banget. Kakek teriak nyuruh cewek itu nutup pintu belakang sebelum mereka semua berakhir jadi camilan monster. Terlambat. Satu badak raksasa udah nempel di bumper, siap ngancurin van mereka sampai berkeping-keping. Tangan monster itu berhasil narik si kakek yang mati-matian nahan pintu. Tapi dari atap terdekat, ada sosok misterius yang lagi mantau kejadian itu. Sosok gagah ini langsung loncat ke medan perang. Tinjunya nyala biru terang banget pas dia nonjok satu monster. Sekarang dia udah ada di dalam van sukses, nyelamatin si kakek biar nggak ditarik keluar sama monster. Penumpang baru mereka yang udah berdarah-darah ini langsung teriak nyuruh terus nebut dan jangan berhenti. Dengan kecepatan penuh, mereka berhasil ninggalin monster badak itu. Pas nengok ke belakang, penyelamat mereka udah bikin beberapa monster tepar di jalan. Di dalam mobil, si kakek panik lihat luka cowok itu. Tapi temen ceweknya malah nanya siapa dia sebenarnya. Pahlawan kita ini langsung motong pembicaraan, ngingetin kalau bahaya mereka masih belum selesai. Lu sama, gue pasti nahan napas lihat ini. Tiba-tiba, dua tangan merah nyala nembus atap van, nyobek besi tebal kayak kertas. Masalah baru turun dari langit. Monster burung raksasa yang super ngeri nyerang mereka. Si pahlawan keluar, nyuruh yang lain tetap jalan sambil dia nahan ancaman baru ini. Penyelamat mereka ngasih kristal hijau nyala ke cewek itu buat dikasih ke militer. Tiba-tiba dia ngerem mendadak dengan muka panik karena monster burung raksasa itu nukik tajam kayak rudal. Pahlawan ini dorong tinju nyalanya tepat ke paruh monster itu. Dia mati-matian nahan biar van nggak hancur lebur. Dengan ledakan energi biru yang super gede. Dia ngedorong muka monster itu keluar van. Dia teriak musir monster sambil ngerahin seluruh sisa tenaganya buat nonjok. Waktu van itu ngebut menjauh, cowok ini cuma berdiri sendirian di jalan buat ngadepin si monster. Dia cuma minta mereka janji buat nganterin kristalnya percaya nyawanya ke orang asing. Nggak mau mati konyol, dia siap-siap buat pertarungan terakhirnya. Kakek nanya, masa mereka tega ninggalin dia gitu aja? Tapi cewek itu bilang mereka harus nurut. Dia ngeliatin kristal itu, mikir, hal penting apa yang bikin pengorbanan sebesar ini sepadan? Pas digenggam kristal itu, tiba-tiba meledak ngeluarin cahaya hijau yang nyilauin. Energinya langsung nelan badannya, sementara matanya melotot kaget dan kebingungan. Gelombang kejut super besar meledak dari van langsung nyapu bersih seluruh jalanan itu. Si pahlawan kena gelombang kejutnya tepat pas monster burung itu mau nyerang. Dia ngedongak, bener-bener shock ngeliat lonjakan energi yang super gila ini. Dari ledakan itu, muncul tangan hantu raksasa yang langsung nepok monster burung kayak mukul lalat. Burungnya benar-benar terlempar ke udara. Terbang terguling-guling, dihajar kekuatan misterius yang entah dari mana. Sekarang dia cuma berdiri nontonin monsternya mundur di bawah hujanan bulu. Benar-benar kebingungan, dia bergumam, nanya apa yang barusan terjadi. Lu sama, gue juga pasti mikir gitu. Pahlawan kita cuma bisa bengong nontonin pertunjukan cahaya yang super gila barusan. Dia langsung sadar kalau kristal itu pasti udah menyatu sama salah satu orang di van tadi. Adegan lalu pindah ke kota bersalju pas ada suara lemah yang manggil nama Schwinger. Sini, kumpul bareng gue, kita mulai dari si kakek yang mendadak bangun di ruang medis dan ngamuk minta penjelasan. Dia langsung nyekik petugas di situ, panik nanyain cucunya di mana. Nah, mbak rambut ungu ini dengan santainya cuma nunjuk nanya balik, apa gadis di sana yang dia maksud. Mata si kakek langsung lotot horor pas lihat pemandangan gila di depannya. Gimana nggak cucu kesayangannya sekarang lagi ngambang di dalam kristal hijau raksasa di laboratorium. Firasat buruk banget nih.
Pas dilihat lebih dekat, cewek itu pingsan dan diselimuti cahaya aneh yang bikin merinding. Kakeknya langsung histeris parah, nekat mau lompat dari kasur, nanyain apa yang mereka lakuin ke cucunya. Tiba-tiba, satu ilmuwan gondrong masuk dengan santainya. Dia bilang kalau kondisi cucunya itu bukan ulah mereka sama sekali. Tapi ya jelas aja, penjelasan ini nggak bikin si kakek tenang. Ilmuwan itu lalu jelasin kalau komanya terjadi gara-gara dia menyatu sama kristal kekuatan super bawaan si kakek. Kakek itu langsung teringat sama batu hijau menyala pemberian sang pahlawan ke cucunya. Lewat tablet, si dokter ngasih lihat kalau kristal itu udah nyatu sepenuhnya sama tubuh dia. Si kakek nanya, gimana nasib cucunya selanjutnya? Sementara, layar nunjukin tubuhnya lagi diubah total sama energi murni. Kalau semuanya lancar, si ilmuwan bilang dia bakal bangun sebagai cenayang berkat potensi terpendam di dalam tubuhnya. Kakeknya ngegas, bilang cucunya nggak pernah punya kekuatan. Terus gimana ceritanya tiba-tiba jadi cenayang kuat? Si dokter santai ngejelasin kalau beberapa kekuatan emang telat bangkit atau malah ketahan sama orang di sekitarnya. Dia nyimpulin kalau cewek ini mungkin kasus 1 banding 1.000.000 spesimen hidup dari fenomena langka. Ilmuwan ini juga nambahin, meski kondisinya stabil, coba kalian perhatiin ini. Nyawanya masih terancam banget karena lonjakan energi raksasa dari kristal itu bikin dia masuk radarnya para sekte pengikut Tuhan. Si kakek makin pusing, 7 keliling sama sekali nggak tahu siapa musuh baru ini. Jadi dokter itu ngejelasin kalau mereka ini grup teroris raksasa yang isinya cenayang semua. Mantep banget. Tujuan gila mereka itu nyiapin kedatangan dewa dimensi tinggi dan zona terlarang ibarat karpet merahnya. Mereka udah lama ngerencanain buat ngancurin dunia lama demi menyambut dewa mereka ini. Dia lanjutin ceritanya, sekte sesat itu percaya kalau cuman cenayang paling kuat yang layak gabung sama mereka. Dan karena kekuatannya nggak bisa disembunyiin lagi, mereka pasti bakal nyoba rekrut dia buat jadi rasul. Pastinya, kalau dia nolak masuk klub kiamat mereka itu, mereka nggak bakal segan buat langsung bunuh dia. Tapi kalau dia beneran gabung pasukan penjaga malam yang bakal turun tangan buat ngehabisin dia, jadi nasibnya mentok. Di tempat lain, cowok berjubah berdiri di atas gedung pencakar langit ngawasin kota. Sekali lirik aja, dia langsung ngunci targetnya dan ngumumin kalau cewek itu udah ketemu. Dia nerima telepon yang ngasih perintah buat bawa cewek itu jadi rasul ke-9. Si Raven ini kelihatan kegirangan banget dapet tugas penculikan baru. Terus adegannya pindah ke sebuah bus yang lagi melaju di jalanan bersalju, kelihatan damai banget untuk sekarang. Di dalam bus itu ada Yishiki yang cuma bisa melamun natap keluar jendela. Semua kejadian heboh belakangan ini beneran bikin dia capek sampai menguap lebar banget. Tapi tidur siangnya langsung batal pas tubuhnya terlempar kasar ke depan kursinya. Bus ini ngerem mendadak sampai berdecit nyaring di atas jalanan yang berlapis es. Di dalam, supirnya teriak histeris sekuat tenaga. Dan penumpang lain malah ikutan ngomel balik ke bapaknya. Sopirnya nyuruh semua diam karena ada monster di luar. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Mata Yishiki langsung lotot. Monster beneran nih. Dia buru-buru nempel ke jendela buat ngecek ada apa. Dan bener aja, seekor monster bersayap lagi santuy nongkrong di tengah jalan. Makhluk ini kelihatan ngamuk banget dengan mata ungu menyala dan taring yang serem abis. Pemandangan ini jelas bikin mental jagoan kita makin ciut. Sambil menjerit keras, monster itu langsung terbang udara dan melesat tepat ke arah mereka. Tapi si supir bus malah maju ngungkapin kalau dia itu mantan cenayang tingkat D dari penjaga malam. Legenda sejati ini berdiri tegap siap adu mekanik lawan monster. Itu bersumpah bakal ngelindungin semua penumpang di busnya. Beneran laki idaman abis. Dia langsung baku hantam sama monster itu di tengah kilatan cahaya biru. Sementara Yishiki cuma bisa nonton ngerasa ampas banget. Tapi dia pantang diam aja biarin bapak ini tarung sendirian. Matanya mulai bersinar terang saat dia mati-matian cari cara buat ngebantu dari jauh. Di sisi lain, penumpang cuma meringkuk ketakutan bilang ngebantu supir itu cuma cari mati. Dukungan moral ampas. Saat itulah penglihatan sinar X barunya aktif ngasih lihat informasi baru yang menarik banget. Dia langsung ngelirik ke arah cowok preman pakai ikat kepala.
Dan mendadak dia bisa lihat tingkat dan kekuatan cenayangnya, yaitu pengerasan kulit tingkat E. Terus dia nengok kakek-kakek yang ternyata tingkat E dengan kekuatan api bintang. Dia baru sadar satu bus ini isinya cenayang yang terlalu penakut atau kerempeng buat tarung. Dia pun sadar kalau nggak semua cenayang itu pahlawan, apalagi dia cuma tipe support doang. Ya udahlah, Ishiki cuma bisa melongo pas si supir dibanting habis-habisan ke aspal. Tapi si bapak tua langsung bangkit lagi, menyala penuh tenaga dan nantangin monster itu. Nah, apa gue bilang, kalian pasti setuju kalau legenda satu ini pantang nyerah sebelum ngasih perlawanan sengit. Sementara itu, para penumpang malah makin panik nggak karuan. Sini ngumpul, kita lihat kelakuan kocak orang-orang ini. Ada bapak jas yang malah nyuruh si supir ngorbanin nyawa buat nahan monsternya. Parah banget kan? Gara-gara omongan ngawur itu, si bapak langsung kena tapuk super keras dari seorang kakek. Mampus. Si kakek ngomelin dia habis-habisan. Dia bilang, si supir itu satu-satunya alasan mereka masih hidup. Mantan penjaga keamanan kayak dia, nggak wajib nolongin pengecut. Kakek ini mutusin turun tangan meski udah tua. Lalu langsung ngeluarin jurus Starfire miliknya. Keren banget. Cowok berikat kepala ikut berdiri, nunjukin kalau dia itu rank E dengan kekuatan pengeras kulit. Ishiki malah ngasih kabar buruk. Monster ini ternyata monster tipe Dan. Jadi mereka pada dasarnya udah tamat. Dia tahu kalau diem aja di sini sama aja nyerahin nyawa. Tapi sambil ngepalin tangan, jagoan kita akhirnya bikin keputusan. Dia ogah kabur. Jadi dia berdiri ngenalin diri sebagai cenayang tipe support yang mau ikut bertarung. Yang lain cuma bengong ngeliatin dia ngeremehin status support rank E miliknya. Nggak bikin pede sama sekali. Dia nekat bilang, biarpun bukan petarung, dia masih bisa berguna banget kalau situasinya lagi pas. Lewat tatapan super yakin, dia ngajak mereka keluar bareng. Di luar, si supir lagi dihajar abis-habisan sama serangan buas si monster. Dia ngangkat pedang energi yang nyala. Tahan napas, kalian perhatikan adegan ini. Monster bersayap itu menukik dengan tangan pisaunya siap nyabik-nyabik. Tepat pas si sopir mau mati, Ishiki dan yang lain datang jadi bala bantuan. Waktunya epik. Tapi si bapak tua malah ngamuk, teriak kalau dia terlalu sibuk bertahan hidup ketimbang ngasuh bocah amatir. Ishiki balas ngegas bilang kalau si supir udah keracunan dan bakal mati dalam 3 menit. Info ini langsung bikin si bapak nge-freeze. Sifat sok jagoannya hilang detik itu juga. Jagoan kita ngejelasin kekuatannya itu bisa lihat info tambahan. Jadi dia super yakin soal kematian yang udah di depan mata. Kakek Starfire ini langsung minta kepastian. Dia sadar bocah ini mungkin satu-satunya kunci mereka buat selamat. Tanpa basa-basi, kakek itu ngeluarin jurus apinya sambil teriak keras. Terus dia ngelempar bola api raksasa ke monsternya. Bukan buat ngebunuh, tapi bikin tabir asap. Tembakan api itu nabrak wajah si monster dengan telak. Tembakan sempurna dari skuad lansia. Ledakan gila pun terjadi nyelimutin seluruh area sama awan asap yang super tebal. Bukannya paham, si supir malah langsung ngeluh kalau dia nggak bisa lihat apa-apa sama sekali, nggak peka. Kakek ini megang lukanya dan nempelin Starfire langsung ke situ. Sumpah kelihatannya sakit banget bro. Dari atas kelihatan dia pakai asap itu buat nutupin proses pengobatan luka si supir. Apinya bisa bakar lukanya buat nyetop racun biar nggak nyebar. Si sopir akhirnya terpaksa ngaku kalau info bocah kurus tadi tuh beneran berguna banget. Waktu asapnya hilang, monster itu masih berdiri tegak. Kelihatan jauh lebih namuk dari sebelumnya. Monster ini ngibas pakai cakar ungu raksasa, maksa kedua cenayang itu buat langsung loncat beraksi. Tapi cowok berikat kepala maju ke depan, naktifin pengeras kulit buat nahan serangan langsung. Seluruh tubuhnya nyala, nyerap benturan keras dari serangan gila si monster. Dia ngingetin yang lain kalau pertahanannya nggak bakal tahan lama. Jadi mereka mending cepetan siapin rencana. Pas asapnya makin hilang, Ishiki malah berdiri sendirian tepat di depan garis pandang si monster. Dia langsung sadar, monsternya cukup pinter buat ngincar mangsa terlemah lebih dulu. Yang jelas itu dia. Kalian mikir dia bakal mati kan? Lihat ini. Iblis bersayap itu menukik dari langit buat ngabisin dia. Yang lain teriak nyuruh dia kabur, tapi jagoan kita cuma diam berdiri dan energi ungu aneh mulai nyala. Di kepalanya dia udah mutusin buat berhenti lari dari monster, kayak yang dia lakuin di masa lalu.
Kilas balik bentar ngingetin masa kecilnya yang lemah, tapi sekarang dia cenayang. Dia ngaktifin penglihatan supernya, ngunci pandangan ke monster itu pakai mata emasnya. Ternyata dengan naikin visinya sampai mentok, dia bisa dapetin efek waktu berhenti sejenak dalam pandangannya. Super OP. Trik praktis yang dia temuin tanpa sengaja pas lagi bengong ngeliatin jendela bus. Kegabutan menyelamatkan nyawa, gengs. Tapi dia ngaku belum pernah dorong kemampuannya sejauh ini. Jadi ini murni tes langsung di lapangan bertarung. Sambil nunggu si cowok berikat kepala lari, ngebantu Ishiki siap ngeluarin senjata rahasianya. Sambil nyengir, pede dia fokus super keras buat ngelakuin ini. Kekuatannya aktif ngasih lihat rentetan bayangan serangan monster itu dari awal sampai akhir. Energi ungu muter di tangannya pas dia ngebaca gerakan monster itu selanjutnya dengan sangat sempurna. Ini bukan halusinasi, kocak. Ini murni kemampuan melihat masa depan yang bakal terjadi sedetik kemudian. Pas udah tahu serangan apa yang datang, dia siap bersinar elegan. Bukannya keren, dia malah kesandung batu dan nyium aspal keras. Bener-bener pertunjukan yang sangat estetik. Pas dia jatuh, cowok berikat kepala lari ngelewatinnya dan langsung ngasih bogem mentah tepat ke rahang si monster. Monster dan petarung plonga-plongo dengerin Ishiki mewek, dakunya lecet. Kita pasti sepakat, ini debut hero paling absurd. Sini, ngumpul guys. Kalian harus lihat monster ini. Cuma pusing, kena tonjok. Dan momen epik pahlawan kita resmi berubah jadi komedi receh. Ishiki malah rebahan di tanah. Momen kerennya hancur total cuma gara-gara tersandung batu biasa yang sama sekali nggak elit. Dia baru sadar matanya bisa baca pergerakan, tapi tubuhnya lemot banget buat ngikutin. Kasus klasik otak sama otot nggak sinkron nih. Orang lain pada melongo. Sang supir aja ngaku kalau kemampuan menghindar si bocah ini jelas bukan cuma modal hoki doang. Padahal aslinya kocak banget. Bocah kita ini malah lagi lari terbirit-birit dalam mode chibi sambil teriak minta tolong diselamatin. Nemu celah sang supir langsung lompat maju, bawa pedang biru menyalanya buat ngabisin monster itu pakai tangannya sendiri. Dia ancang-ancang dan ngasih pukulan energi super keras tepat di rahang si monster. Lalu dengan satu tebasan mematikan terakhir, dia bikin monster itu tumbang selamanya. Karena monsternya udah tepar, si supir bersihin debu di bajunya dan nyuruh semua orang minggir karena bahaya udah lewat. Di tempat lain, cowok rambut putih misterius sama kuda mininya lagi mantau kota bersalju dari atas atap. Nah, perhatiin baik-baik cowok ini. Dia kelihatan terlalu santai buat ukuran orang yang nongkrong di pinggir gedung pas badai salju. Sorotan dekat ke matanya yang penuh luka, buktiin kalau dia sering ikut pertarungan gila. Sementara itu, Ishiki akhirnya turun dari bus. Urusan panjang sama monster tadi sepertinya udah selesai. Tapi sebelum cabut, kakek Starfair nahan dia buat ngobrol bentar. Kakek ini bilang pangkat itu nggak penting, dan instingnya yakin bocah ini aslinya kuat banget. Sopir sama cowok berikat kepala itu juga setuju. Mereka malah bilang dia punya potensi jadi penjaga malam. Bocah kita ini langsung melongo, dapat dukungan dadakan dari teman-teman barunya. Dia jadi salah tingkah, ngelambai-lambai panik sambil janji bakal kerja keras. Culun banget sih. Sekarang sendirian dia nyasar total dan nggak tahu di mana kakeknya atau saudara perempuannya yang bernama Shoinger itu berada. Dia ngeluarin kertas isi nomor telepon buat cari kerja. Sambil mikir apa sepadan buat dicoba di telepon sekarang. Pas nengok ke atas, malah lihat cowok random megang HP yang ada foto dirinya. Bagus banget ada penguntit nih. Bukannya kabur, Ishiki malah dengan santainya nanya apa dia boleh pinjam HP-nya. Cowok mencurigakan ini langsung ngasih tatapan paling sinis sepanjang sejarah. Sambil mundur, dia nyeramahin Ishiki kalau HP itu buat darurat, bukan buat dipinjam. Ishiki cuma senyum sok polos, nanya apa harga HP itu mahal. Jago banget cari alasan. Cowok ini ngejelasin kalau anak di atas 12 tahun wajib punya satu. Makin curiga aja nih orang. Dia langsung nunjuk galak nebak. Jangan-jangan Ishiki ini orang asing karena nggak tahu aturan ini. Jagoan kita bingung parah. Kenapa juga cowok ini langsung nuduh dia penjahat cuma gara-gara HP? Ternyata cowok itu lagi nekan nomor buat laporin agen mencurigakan dari sekte pengikut Tuhan. Dan yap,
Maksud laporannya itu si Yishiki. Pas operator minta ciri-cirinya, dia noleh buat mantau targetnya lebih jelas lagi. Kalian pasti ngira dia ketangkap kan? Bentar. Yishiki ternyata udah ngilang tanpa jejak, bikin orang itu ngeblank total. Gak jauh dari situ, jagoan kita ngos-ngosan bersyukur bisa lolos dari drama tadi. Dia sadar insting psikisnya nangkep niat jahat orang itu, makanya tubuhnya otomatis langsung kabur. Tapi sekarang dia kepikiran, apaan sih sekte pengikut Tuhan itu? Dan namanya aja kedengeran gak ramah sama sekali. Semua krisis eksistensial itu langsung ambiar gara-gara fakta kalau dia kelaparan berat dan nyasar nyakaruan. Ngeliatin kota super gede ini, dia baru sadar betapa kacaunya nasib dia. Momen putus asa paling epik. Mukanya ketara banget, campuran sempurna antara panik dan capek parah. Terus dia lihat lampu neon bar romantis merah dan mutusin buat masuk ke sana. Pintunya kebuka nampilin cewek rambut ungu yang lagi santai ngemil sambil pasang muka bosan tingkat dewa. Cewek itu nunduk lihat Yishiki berdiri ketinginan kayak anak anjing yang nyasar di tengah salju. Dan pikiran pertamanya adalah, mata polos bocah ini lumayan imut juga. Impresi awal yang menarik banget nih. Cewek rambut ungu ini maju deketin mukanya. Manggil dia adik kecil dengan aura yang jelas bukan kayak kakak sungguhan. Dia nanya apa bocah ini mau main di bar. Jagoan kita panik menggeleng dengan muka merah tomat. Makin condong, cewek itu malah membisikkan tawaran minum bareng. Godaan makin brutal, tapi perutnya malah berkhianat. Bunyi keroncongan super keras langsung menghancurkan suasana romantis dalam sekejap. Cewek itu langsung ngakak parah. Nanya kapan terakhir dia makan, sementara Yishiki menciut jadi cibi karena malu banget. Habis puas ketawa, dia nanya nama sama umurnya. Kelihatan banget dia terhibur sama anak anjing nyasar ini. Tiba-tiba cewek rambut hijau bernama Lily muncul. Penasaran siapa tamu pagi Dudu. Lily merhatiin dia dari pintu nyeletuk betapa gantengnya cowok muda ini. Dudu nyuruh dia diam dan balik natap Yishiki yang dengan gagap nyebut namanya dan umurnya 17. Pakai seringai buas, Dudu bilang, berarti tahun depan dia udah 18. Tapi Lily motong dengan candaan brutal, bilang maksudnya 17 tahun buat satu malam. Lily lalu nanya ke Yishiki, apa tebakannya benar? Mata bocah itu langsung muter-muter karena panik murni yang gak tertahan. Kalian lihat kan, kelakuannya bocah ini malah pasang pose teriak kalau dia warga taat hukum yang baik. Asli, culun banget. Coba deh temenin gue lihat kocaknya dua cewek ini. Awalnya mereka melongo dengar pengakuan dramatisnya. Tapi ujung-ujungnya malah ngakak guling-guling, lihat tampangnya yang super polos. Si Dudu langsung ngejelasin kalau bar romantis merah ini resmi bersertifikat nasional, bukan tempat remang-remang. Kasihan lihat dia pucat. Dudu bilang ke Lily kalau bocah ini udah mau pingsan kelaparan. Lily langsung narik tangannya ke dalam, janji bakal traktir makan besar. Gak lama kemudian, Yishiki kelihatan ngelus perut buncitnya di tengah lautan mangkok mie yang kosong. Dua cewek ini melongo lihat kerakusannya, sampai Lily mikir, jangan-jangan dia diusir karena bikin bangkrut keluarganya. Dudu dengan santai nanya ke Yishiki, ngapain dia luntang-lantung sendirian aja di kota ini? Dia pun cerita kalau dia kepisah dari keluarganya, dan sekarang lagi nyari mereka dari kota ke kota. Mereka jelas kaget banget, heran, kok dia nggak takut mati kelaparan? Bocah kita ini ngaku butuh kerjaan buat lanjut nyari. Tapi sayangnya, dia nol besar soal keahlian. Lily langsung ngasih tawaran maut. Mereka lagi butuh pelayan dan kerjaannya tuh gampang banget bro. Mata Yishiki langsung berbinar girang dengar prospek kerjaan beneran. Tapi eits, tunggu dulu, ada syaratnya nih. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Nggak ada gaji pokok. Dia harus cari cuan dari pelanggan. Dudu berbisik kalau klien cewek bisa ngasih bonus gede buat servis malam. Otaknya langsung korslet seketika sibuk ngitung berapa ribu mangkok mie yang bisa dia beli pakai uang itu. Tapi tiba-tiba insting bertahan hidupnya akhirnya aktif. Mulai curiga sama bagian servis di malam hari tadi. Mereka berdua cuma senyum bilang pendapatannya bergantung murni sama skill servisnya. Wah, agak ngeri ya. Matanya melotot panik pas sadar ada yang salah banget di sini. Sejenak dia nyoba mikir positif, nanggap mungkin dia cuma mikir kejauhan. Tapi bayangan ngeri itu langsung musnah diganti sama simbol duit yang udah terlanjur nempel di matanya. Lewat pose super lebay, dia resmi nerima kerjaan itu. Dan janji
bakal kerja sekeras mungkin. Cewek-cewek ini kegirangan banget nyebut dia sebagai calon bintang masa depan barnya. Pas Lily pergi ngambil bajunya Isiki, cuma bisa bingung soal seragam sambil dijepit pipinya kayak anak kecil. Pas dia ngeliat barnya dari luar, dia akhirnya ngaku tempat ini sus parah. Malam harinya, klub mulai rame, didatengin pasangan dan geng yang udah siap banget buat party. Di dalam energinya, pecah banget. Minuman ngalir terus, dan semua orang kelihatan asik nikmatin malam. Malam dibuka sama ronde minuman buat pelanggan yang lagi happy. Dan bocah kita Isiki udah standby di lantai. Kelihatan keren pakai seragam barunya. Pelanggan pertamanya malam ini langsung naksir belak-belakan, manggil dia cowok ganteng. 3 cewek ini gercep banget nyamperin dia dan nanya apa dia anak baru di situ. Dengan gugup dia ngaku, ini hari pertamanya ibaratnya daging segar lah. Yang mana salah satu dari mereka malah nganggap itu kode buat nanyain servis spesial bar. Bocah kita beneran ngeblank, gak paham sama sekali maksud si tante. Karyawan lain cuma nepuk pundaknya nyuruh santai karena nanti juga terbiasa. Pasti kalian mikir dia pasrah kan? Tapi Yisiki malah krisis batin, bersumpah jiwanya gak bakal dijual. Cewek tadi pergi dengan puas, janji bakal balik cuma buat dia. Dia bengong pegang kepukan duit, baru sadar. Orang kota cuma butuh temen buat ngobrol. Dan ternyata modal dengerin doang, dia bisa dapat bayaran plus bonus kecupan manis di pipi. Ini beneran momen murni bikin shock. Kerjaan ini beda 180 derajat dari ekspektasinya. Malamnya pas lagi mandi ngebersihin diri, dia kepikiran gimana jalan hidupnya sekarang udah melenceng jauh banget dari yang dia bayangin selama ini. Dia kilas balik pas kekuatannya bangkit ngancurin penghalang demi nyelamatin adiknya yang malah bikin dia ditahan di camp militer buat diinterogasi sama pejabat. Terus dia ingat momen diserang monster bersayap di dalam bus. Sekarang tanpa bekingan, entah gimana dia malah jadi cowok panggilan di bar. Melewati semuanya, satu hal yang pasti. Dia wajib menguasain kekuatannya dan jadi lebih kuat apapun yang terjadi. Dia fokus ke dalam dirinya, nyadap inti emas kekuatan murni. Syukurlah soalnya kerjaan ini ternyata mewajibkan dia menuhin fantasi super gila pelanggan. Dan aslinya nih ya, beberapa fantasi itu jauh lebih ekstrim dan liar dari yang lain. Sementara itu, di ruangan belakang, seorang cewek misterius yang lagi ngerokok pipa ngerasa ada yang janggal. Wajah bos baru ini kelihatan lagi nebak-nebak aura asing. Pas tiba-tiba, Dudu muncul dan kaget banget lihat atasannya. Ternyata kakak Hong udah datang. Dudu lapor kalau barnya aman-aman aja. Mereka cuma baru rekrut adik kecil baru gara-gara lagi kekurangan staf. Tapi Kak Hong langsung motong omongannya, nuntut jawaban. Apa ada kejadian penting di kota akhir-akhir ini? Dudu gercep ngebocorin intel penting soal lonjakan energi psikis dan cewek beku misterius. Puas dengar laporannya, Kak Hong langsung nyuruh Dudu nyari tahu identitasnya secepatnya. Mendengerin diem-diem dari jauh, Yisiki baru sadar kalau bar ini tuh aslinya markas operasi pengumpulan intelijen. Tepat detik itu juga, insting Kak Hong langsung bergejolak dan dia memutar pipanya tajam. Nah, sampai sini dulu ya obrolan kita. Kak Hong berbalik melotot nanya, siapa yang nguping? Mata bocah kita langsung panik parah. Sadar dia ketahuan. Sini, kumpul bareng gue, dia lagi ngos-ngosan di kamar mandi. Lega banget karena hampir aja ketahuan basah. Kilatan merah jadi bukti kalau mata psikisnya itu cara dia nguping dari seberang gedung. Di ruangan lain, si Dudu kelihatan bingung banget ngelihat bosnya tiba-tiba marah meledak gitu aja. Kakak Hong menyipitkan mata, mulai paham situasinya, dan nanyain soal anak baru yang mereka rekrut. Dudu cuma menatap balik dengan agak gugup, membenarkan kalau emang beneran ada anak baru. Besok siangnya, dia jalan ke Kirangan menyusuri lorong buat ngajak kakak Y makan siang bareng. Dudu ngintip di kamarnya sambil senyum lebar banget, nanya, apa karyawan favorit barunya udah bangun? Tapi bukannya tidur, dia malah mergokin Isiki lagi asik push up. Kelihatan kaget banget tiba-tiba digrebek. Otaknya langsung ngeblank. Matanya auto berbinar ngelihat badannya yang kekar. Bener-bener wanita yang sangat berbudaya. Tanpa ragu, dia nyosor minta pegang. Bikin jagoan kita ini panik parah dan auto mundur ketakutan. Dia terus so asik, alibinya sih cuma mau ngajak makan siang. Tapi tatapan matanya tuh jelas bukan nyari makanan. Isiki nyoba bikin batasan biar profesional.
Ngingetin kalau godain rekan kerja itu kelakuan yang kurang etis. Dudu malah nyinyir, nuduh dia udah belajar yang enggak. Padahal baru semalam kerja. Ishiki nyoba musir dia biar bisa pakai baju. Sementara Dudu berdiri nutup mata, tapi bohong banget kelakuannya. Nah, perhatiin baik-baik. Suasananya langsung berubah drastis waktu dia nanya, apa Ishiki pakai kekuatannya buat nguping rapat tadi? Waktu bercandanya habis, jagoan kita ketahuan basah. Matanya yang melotot kaget itu udah membenarkan semua omongan si Dudu. Dia buru-buru pura-pura bego, akting sok polos dan kebingungan banget. Tapi pembelaannya super ampas. Dudu mojokin dia ke tembok, berhenti main-main, dan membongkar kalau dia tahu bar ini agen intelijen rahasia. Karena udah tahu soal mata, psikisnya dia mengunci pergerakan Ishiki dan maksa ngasih tahu apa niat aslinya. Dari atas dia menegaskan mereka bukan mau mengancam, melainkan merekrutnya. Karena skill cari informasinya yang super jago. Ishiki langsung takut kehilangan kebebasannya, makanya dia nanya pertanyaan paling krusial. Boleh nolak nggak nih? Dudu kaget banget. Dia mau nolak bersikeras kalau Ishiki tuh emang cocok banget buat bisnis gelap mereka. Tapi dia membeberkan tujuan aslinya. Dia pengen jadi lebih kuat dan masuk ke area terlarang yang bahaya, bukan jadi mata-mata. Dia berterima kasih atas bantuannya, tapi ngasih penegasan kalau dia nggak bisa selamanya menetap di sini. Dengan mata bersinar, dia ngejelasin kalau ada alasan kenapa dia harus pergi. Meski itu artinya mempertaruhkan nyawa. Anehnya, Dudu ngalah, bilang pekerja di bidang mereka pasti punya rahasia. Dia lalu ngasih info zona terlarang baru buat berburu monster demi cuan. Sebagai hadiah perpisahan, dia ngelempar handphone baru, janji kalau HP itu nggak disadap. Kocak banget kan harus ngomong gitu. Handphonenya udah disimpan nomor dia sama Lily. Semacam undangan terbuka kalau dia tiba-tiba berubah pikiran. Ishiki mendongak manggil namanya dengan nada serius yang bikin Dudu langsung salah tingkah. Lu dan gue pasti mikir dia bakal menetap kan? Dudu juga udah kegeeran banget. Tahunya dia cuma mau bilang makasih. Bikin ekspektasinya langsung hancur. Dia cuma bisa berdecak kecewa. Harapan buat nyimpen mainan favorit barunya itu langsung sirna tak bersisa. Terus jagoan kita berpose dengan cahaya epik dan sumpah bakal kembali. Dramanya emang gak ada habisnya deh. Janjinya menggema di kota saat dia pergi. Kontras banget sama gaya panik jangan sentuh aku yang tadi. Dudu dan Lily menatapnya pergi, merenung. Gimana bisnis gelap mereka justru berhasil ngebentuk keluarga kecil yang aneh. Sekarang sendirian, Ishiki ngecek petanya, nyadar kalau kekuatannya udah mentok, dan dia butuh tantangan nyata buat jadi jauh lebih kuat. Dengan tekad baru, dia mutusin area terlarang 77 adalah jalan satu-satunya. Masuk walau nyawa taruhannya. Beberapa jam kemudian, dia tiba di kota salju suram penuh dengan para esper dan petualang lainnya. Jagoan kita jalan membelah keramaian dengan gaya pengembara kesepian yang lagi ngejalanin misi. Dari atas, kelihatan kalau tempat ini tuh markasnya esper elit yang siap nerit area terlarang demi harta. Tiba-tiba ada lengan raksasa yang nepuk pundaknya, dan cowok bertubuh besar nanya, apa dia lagi solo player nih? Cowok berambut kepang biru yang mencolok ini nyimak pas Ishiki ngejelasin kalau dia di sini cari kerjaan. Pria ini memperkenalkan krunya, bilang kalau dia itu kapten kelas C, dan langsung nanya, berapa peringkat aslinya Ishiki? Ishiki cuma bengong ngeproses wawancara kerja dadakan di tengah jalanan yang lagi beku ini. Lewat scan cepat, mata psikisnya melihat level kekuatan seluruh tim campuran rank D dan C. Lalu, dia menjatuhkan kejutan. Ngaku ke kapten kelas C kalau dia cuma rank E. Awkward banget. Kaptennya langsung ngakak brutal dengar ada pemula krocok nekat masuk zona terlarang. Sebagai balasan, mata psikis Ishiki langsung menyala dengan cahaya emas yang benar-benar mengancam. Kapten ini ngerasain lonjakan kekuatan tiba-tiba, dan ngira itu kekuatannya sendiri. Tuh, polos banget sih. Jadi, apa pelajarannya kawan? Jangan meremehkan si kapten, malah kena ilusi monster laba-laba mengerikan yang siap menerkam lengkap dengan pernak-pernik horor tepat di atas kepalanya. Sini kawan, temenin gue lihat bayangan ngeri monster kelaparan yang ada tepat di depan mata dia. Dia langsung sadar, keringat dingin bercucuran, dan minta maaf ke timnya gara-gara panik dadakan barusan. Tapi Ishiki lihat semuanya, ketahuan deh kaptennya ini pengecut yang tega ninggalin tim. Udah tahu faktanya, jagoan kita langsung putar balik pergi tanpa basa-basi. Kaptennya langsung teriak ngingetin kalau dia malah jalan ke arah yang salah.
Terus nunjuk arah sebaliknya, nyuruh cowok lemah kayak dia, mending pulang aja. Yoshiki sih bilang makasih, tapi tetap nekat mau masuk apapun yang terjadi. Jawaban santai ini sukses bikin satu regu ngakak guling-guling dengernya. Sambil jalan pergi, Yoshiki bilang, mending mati sendiri daripada gabung sama kapten pengecut tukang kabur. Kaptennya kaget bukan main, langsung ngegas nanya apa maksud omongan dia barusan. Jagoan kita cuma angkat bahu, suruh anggap aja dia emang kesini buat mati, biar dramatis. Krunya cuma bergumam betapa anehnya bocah ini. Ninggalin si kapten diam 1000 bahasa dengan ego hancur. Sendirian lagi, Yoshiki sadar dia kalah kasta. Dia cuma tier E di lautan tier D, makanya dia milih solo daripada cuma jadi tameng daging regu lain. Tanpa ada tim yang mau nerima, Yoshiki mutusin nekat masuk zona terlarang itu sendirian aja. Dia ingat info dari Dudu soal kabut tebal kayak kubah yang nutupin seluruh area. Para pemburu harta nyebut celah kabut tipis ini sebagai pintu masuk satu-satunya. Kalau tim lain bawa perlengkapan mahal, dia cuma modal kompas dan dompet kosong. Untungnya, mata cenayang miliknya adalah satu-satunya alat spesial yang dia butuhin. Nah, perhatiin nih, matanya emang nembus kabut, tapi dia langsung lihat ada yang gerak di kejauhan. Itu iblis kabut monster rusa semut yang katanya cuma mangsa orang-orang yang lagi tersesat. Jadi teorinya asal dia tetap santai dan jalan lurus, dia bakal aman. Padahal area ini penuh sama mereka. Sesuai info yang dia dapat, mereka emang biarin dia lewat untuk sekarang. Tiba-tiba satu iblis noleh cepat gara-gara ngerasain sesuatu mendekat. Bukannya nyerang monster itu, malah lari ketakutan dari ancaman yang lebih besar. Ancaman itu ternyata truk penuh pemburu iblis yang mendadak ngerem dengan sangat keras. Kaptennya teriak suruh berhenti, matanya melotot panik. Krunya bingung parah dan nanya ke Kapten Wule, emangnya ada masalah apa? Dia ngedeteksi fluktuasi kekuatan aneh di dekat situ. Ngira itu cuma ilusi doang. Habis momen tegang itu, mereka lanjut jalan ninggalin Yoshiki yang ketakutan ngumpet di luar pandangan. Dia ingat peringatan Dudu ketahuan di sini tanpa lisensi. Bisa berujung masuk sel isolasi. Jagoan kita menghela nafas, gemetar lega lolos dari patroli. Baru aja santai, matanya malah nangkep sesuatu yang lain. Teks merah nyala di udara. Itu daftar aturan aneh buat area ini, termasuk jangan nangis dan rajin cuci tangan. Tempat apaan sih ini? Yoshiki sadar, mata cenayangnya bisa baca aturan melayang zona ini. Ini bikin rasa pedenya meroket tajam. Mikir, dia bisa jalan santai dengan aman ngikutin daftarnya. Dia mulai hafalin aturan nomor 1 adalah jangan serang kaum lu sendiri. Klasik banget. Lanjut deh jalan sendirian lewatin jalanan kota bersalju yang sepi. Pas dia sadar kabutnya menipis, itu tanda bahaya aslinya mau dimulai. Monster bayangan dengan mata merah nyala muncul dari kabut. Kelihatan siap banget buat menerkam. Kalian pasti mikir, dia panik ngadepin sarang monster kan? Nah, reaksinya emang pas banget kayak gitu. Makhluk ini harusnya monster tier D predator ganas yang siap makan. Dia langsung pasang kuda-kuda, nyiapin pisau siap tempur mati-matian, lawan serigala raksasa. Makhluk ini napas berat dengan air liur netes dari taringnya. Kelihatan ngeri abis selama sedetik gara-gara serigala jahat ini ternyata anjing husky gede berbulu yang ngibasin ekor girang ketemu teman baru. Otak Yoshiki langsung korslet total, gagal proses perubahan mendadak dari horor ke komedi gini. Tetap aja dia waspada ngingetin diri sendiri kalau semua yang hidup di sini itu ancaman, walau bentuknya imut. Mereka berdua saling tatap dalam suasana tegang. Ya seenggaknya salah satu dari mereka mikir ini tegang. Terus anjingnya guling-guling, santai, ngancurin sisa aura bahaya. Jagoan kita akhirnya terima makhluk ini nggak agresif sama sekali, malah kelewat ramah. Dia jadi mikir, jangan-jangan ini cuma anjing husky biasa yang kebetulan nyasar ke zona maut. Anjing baik ini cuma duduk manis sambil julurin lidahnya. Jelas, nungguin sesuatu selain diajak berantem. Terus dia langsung kepikiran soal daging stick yang ada di dalam tasnya. Pas dia keluarin makanannya, mata si husky langsung berbinar bahagia. Misteri kelar, dia cuma kelaparan. Kocak kan kita lihat ini. Dikasih stick aja, si buas langsung heboh. Padahal Yoshiki masih maksa mikir, ini mesin pembunuh rahasia. Sini, kumpul bareng gue, lihat kelakuan husky yang malah salto ke dirangan demi camilan. Habis lihat itu, Yoshiki langsung narik omongannya.
Ini emang murni anjing bodoh. Ishiki nyuruh anjing itu nikmatin makanannya, yang aslinya bekal buat perjalanannya sendiri. Ngerasa udah berbuat baik hari ini, dia dadah-dadah dan lanjut jalan. Tapi si Husky punya niat lain, langsung ngabisin makannya dan lari ngikutin dia. Dia nyoba ngusir bayangan barunya ini, tapi ekornya tetap aja goyang-goyang. Pas ditanya apa beneran mau ngikutin, si anjing ngangguk super semangat. Sekali scan cepet pakai mata batinnya, langsung ngebongkar kebenaran aslinya. Ternyata dia serigala iblis tingkat C yang mau bikin kontrak. Gelar serigala iblis ini bikin dia ngatak, tapi partner kayaknya ide bagus. Kesepakatan deal. Serigalanya dapat nama Shabai plus makanan, dan Ishiki dapat teman setia. Di sisi lain, kota tim Hunter lain lagi bahas pencarian artefak langka. Kapten mereka ngingetin kalau harta miliaran di sini nggak gampang dicari. Temennya yang lebih praktis bilang, mending jual aja bagian tubuh monster sama herbal. Si bos nyuruh mereka diam pas aturan zona tiba-tiba muncul. Jangan pernah menghina orang lain. Perhatikan ini bareng gue. Tepat pada waktunya, ledakan energi raksasa mendadak muncul dari tanah, nyaris nusuk dia. Tapi keburu nabrak tameng yang nggak kelihatan. Daya ledaknya sampai bikin udara retak. Pas lihat ke atas, serangannya ternyata datang dari payung listrik yang nyala. Hunter ini mendarat mulus, super waspada pas ngadepin penyerang misterius yang nggak kelihatan ini. Senjata payung misterius itu berasap di aspal retak. Jelas banget ini tembakan peringatan keras. Kapten mereka bangun sadar kalau dia pasti salah ngomong sampai memicu serangan ngeri barusan. Dua temennya cuma bisa diem kaku, ngerasa gaji mereka nggak sepadan. Mereka langsung panik, karena nggak punya tameng pelindung buat nahan hukuman zona. Cowok botak ini takut ada monster tiba-tiba muncul dan nyerang mereka. Pemikiran yang cukup masuk akal. Temennya nyahut sarkas, nanya, apa dia ada niatan buat temenan sama monster buas di sini? Tapi cowok pertama tiba-tiba nunjuk sesuatu di kejauhan, benar-benar langsung ganti topik pembicaraan mereka. Kaptennya nanya ngegas, apa yang lagi mereka lihat sebelum akhirnya dia ikutan lihat dan terdiam. Teman berkerudung ini langsung nyuruh dia diam, minta supaya suaranya dipelankan sedikit. Lewat teropong, mereka lihat sosok berjubah lagi berdoa depan tengkorak sambil ngejarah bajunya. Sosok misterius itu sekarang masak bareng serigala iblis sambil komat kamit soal rasa hormat. Si botak sadar orang ini sendirian tanpa tameng pelindung sama sekali. Temennya nambahin fakta jelas. Dia lagi asik santai sama monster di sebelahnya. Bos, mereka narik kesimpulan jubah hitam pengendali monster ritual aneh. Dan mereka sampai di satu jawaban. Tebakan kalian pasti sama. Dia pasti pengikut dewa. Dari atap, mereka bertiga nontonin dan percaya banget sama teori ngawur ini. Padahal, Ishiki aslinya cuma laki bakar daging. Ngelarang anjing barunya ngiler di makanan. Para hunter mikir keras, apa anak dewa ini kebal aturan zona? Kaptennya bikin keputusan bijak buat nggak nyerang orang dengan latar belakang misterius dan OP begini. Jadi rencananya cuma pantau dari jauh aja, karena bos mereka emang pro soal cari aman. Ishiki kelar bakar stik buat sohib barunya yang udah nggak sabar banget mau makan malam. Tapi tiba-tiba si anjing baik ini ngamuk brutal ngegeram ke arah salju. Diiringi raungan gila, sesuatu meledak dari dalam tanah. Muncul monster kalajengking raksasa bercahaya, dan wajar aja jagoan kita lumayan kaget liatnya. Monster kelas C ini suka nyergap dari tanah dan bikin mangsanya hilang tanpa sisa. Ishiki pasang kuda-kuda sadar levelnya kalah jauh. Kalajengking ini menjulang capit raksasanya siap ngancurin dia sampai jadi bubur. Dia ngehindar super gesit, lompat lewatin monster yang nyoba nusuk badannya itu. Sabai noleh pas banget saat sengat kalajengking mengarah padanya. Sengatnya nabrak tanah, tapi si serigala udah gerak duluan, nyaris saja kena. Dalam sekejap, Sabai berubah ke wujud asli serigala iblisnya, mendominasi medan tempur. Menyala merah karena emosi husky gemoy ini sekarang siap nyabik musuhnya. Ishiki ngasih motivasi tingkat dewa, ngelambai stick, dan janjiin pesta makan kalau dia menang. Dan serigala iblis ngeri ini langsung melet-melet kayak anak anjing. Karena janji makanan, Sabai langsung luncurin serangan brutal ke kalajengking itu. Dua monster kelas C ini bentrok dalam badai cakar dan ledakan energi, ngancurin area sekitar. Sabai unggul langsung nancepin giginya tajam ke cangkang keras si kalajengking. Percaya deh sama gue. Serigala ini langsung mendominasi si kalajengking pakai kekuatan brutal murni.
Sini ngumpul, kita bakal saksiin momen epik. Karena pertahanan kalajengking itu terlalu tebal. Yishiki turun tangan. Mata psikisnya menyala emas, mencari kelemahan tersembunyi monster itu. Visi psikisnya langsung mengunci inti kalajengking itu. Sebuah titik lemah biru menyala tepat di ujung sengatnya. Yishiki langsung teriak kasih aba-aba. Dia nyuruh Zabi buat ngincar sendi terakhir di ekor monster itu. Target sudah dikunci. Zabi langsung melesat ke arah kalajengking macam rudal pencari daging. Taring serigala ini menggigit super kuat menembus sengat berarmor monster itu. Pamer kekuatan brutal dia dengan entengnya merobek seluruh senjata itu sampai lepas dari tubuh si kalajengking. Cowok kita ini cuma nonton di pinggir sambil nyorakin kegirangan macam bapak anjing yang bangga. Sangat amat bangga. Sayangnya kemenangan ini cuma sebentar. Sengat yang putus itu mendadak meledak dan ngeluarin energi biru. Ziaba sampai terpental mundur kena ledakannya, tapi kalajengking itu resmi tak bersenjata. Setelah lolongan kemenangan, Yishiki langsung ngasih selamat ke partnernya atas kerja bagus ini. Pas mereka lagi asik selebrasi, instingnya mendadak waspada. Ternyata dari tadi ada yang diam-diam ngawasin mereka. Sementara itu, orang-orang di atap pada heboh sendiri. Mereka yakin banget kalau dia cuma dalang yang lemah buat bertarung. Kapten mereka masih sibuk nyambung-nyambungin teori pengikut Tuhan miliknya dengan sudut pandang dalang yang baru ini. Hunter botak ini mencium peluang emas. Dia ngusulin buat langsung keroyok aja demi dapat duit hadiah instan. Nah, perhatikan bagian kocak ini. Tiba-tiba aja Yishiki muncul tepat di belakang mereka sambil nyapa santai. Ketika Hunter itu langsung jantungan parah si kapten sampai gagap saking kagetnya. Cowok kita dengan santainya menatap mereka. Dia langsung nyinggung soal teori dalang payah yang baru aja dia dengar. Dua kacung ini coba mengukur kekuatannya, menyadari kalau dia itu sendirian. Yah, cuma satu orang dan seekor anjing sih. Bos mereka mendadak dapat suntikan keberanian, ngingetin kalau ini pertarungan 3 lawan 1. Salah satu dari mereka bahkan ngeledek perlengkapan murahnya dan nyebut dia cuma kroco. Saat temennya nyuruh hati-hati, Yishiki malah udah keringat dingin. Dia ngarep banget mereka nggak nyerang saat aturan pertama zona ini terlintas di otaknya. Monolog batin Yishiki itu beneran panik total. Dia sadar orang-orang ini bisa aja ngebunuh dia sebelum zona sempat menghukum mereka. Walau dibantu serigala iblisnya sekalipun, dia tahu dia bakal mampus ngelawan 3 psikis kelas C. Keadilan setelah mati sih nggak guna bro. Di bawah sana, bos Hunter menggenggam pisau bercahayanya, siap ngelawan cowok misterius di atap ini. Otaknya muter cepet nyari rencana. Dia yakin preman-preman ini buta huruf soal aturan keselamatan dasar zona ini. Jadi, dia milih nengkertak level dewa. Dia maju selangkah dengan gaya santai dan bilang, "Kalian nggak tahu siapa gue." Kalimat ini langsung bikin otak si kapten korslet total. Dia sekarang makin yakin seyakin-yakinnya kalau cowok ini beneran pengikut Tuhan. Tapi temennya yang pakai bandana nggak kemakan tipuannya. Dia mikir cowok kita ini cuma sok jagoan doang. Tapi Hunter botak itu beneran panik abis. Dia ketakutan setengah mati mikir mereka bakal diratakan sama utusan ilahi. Dan semudah itu dong, seluruh tim menundukkan kepala dengan hormat, nanyain, siapa nama yang mulia ini? Dari atas, Yishiki ngajarin mereka soal etika dasar. Nyuruh mereka buat perkenalan diri duluan. Padahal di dalam hati, dia udah sujud syukur kegirangan. Roh kecil di batinnya sampai teriak-teriak bangga betapa jeniusnya dia bisa mainin trik gila ini. Hunter berbandana ini langsung nurut mengenalkan diri dan bakat psikisnya secara formal. Tapi Yishiki malah memotong omongannya dengan teriakan diam yang menggelegar. Xiao Sixi langsung ngeblank dong, gagap, mikirin apa yang salah dari omongannya. Cowok kita pun mulai ngasih persyaratan mutlak. Kalian sama saya pasti mikir dia bakal nyerang kan? Salah besar, karena bawa belati, Xiao Sixi harus tahan 1 serangan buat dimaafkan. Yishiki nyuruh dia diam berdiri dan tiba-tiba aturan zona baru muncul dengan pasnya. Xiao Sixi masang kuda-kuda buat bertarung. Dia bingung parah kenapa Yishiki nggak gerak sama sekali. Mendadak ada retakan energi yang muncul di tanah tepat di sebelahnya. Sistem hukuman zona akhirnya resmi aktif. Tombak energi raksasa meledak dari tanah menusuk nembus lurus tepat di dadanya. Dia langsung terpental mundur. Kalah telak bukan karena diserang Yishiki,
tapi dihajar oleh aturan yang bahkan nggak dia tahu itu ada. Xiao Xixi memegangi tenggorokannya, benar-benar kebingungan dengan serangan yang dia pikir berasal dari Ishiki. Kaptennya makin gila kena mental. Dia yakin 100% kalau mereka baru aja cari gara-gara sama pengguna sihir kata tingkat S. Sementara itu, Ishiki lagi kegirangan di dalam hati gara-gara gertakannya berhasil. Dia malah nambahin ancaman, nanya siapa yang mau maju selanjutnya. 2 hunter sisanya langsung sujud ampun, minta dimaafin. Udah deh, sok jagoannya luntur semua. Dengan 1 tatapan tajam terakhir, Ishiki langsung nyuruh mereka pergi dari situ. Dan mereka pun kabur ketakutan. Si kapten bahkan sampai harus ngegendong anak buahnya yang terluka pas lari terbirit-birit. Melihat mereka mundur, Ishiki akhirnya bisa bernafas lega. Dia ngaku dalam hati kalau pertarungan beneran pasti bakal jadi akhir hidupnya. Dia menoleh ke Xiaai dan janji bakal traktir makan daging panggang. Karena anak baik, pantes dapat hadiah yang enak juga. Di tempat lain, para hunter ketakutan itu pulang ke markas mereka yang lebih aman. Xiao Xixi yang udah sembuh menerobos masuk, ngepet mau laporin kejadian itu ke bosnya. Bos baru ini, cowok yang pakai hiasan kepala mentereng, nanya dengan santai soal info penting apa yang mau dilaporin. Xiao Xixi ngelapor kalau mereka ketemu Master Misterius minimal level A. Menurut kalian, bakal ada balas dendam nggak nih? Kita tunggu aja ya. Sini kumpul cuy, kita bakal bahas rumor liar yang bikin bos ini langsung kepo maksimal. Katanya ada cowok bertopeng bawa serigala iblis. Fix ini pengikut dewa. Si bos langsung ngegas, berdiri, ngepet banget pengen buru-buru nyari dan buktiin sendiri sosok legendaris ini. 4 hari kemudian, jauh di dalam zona terlarang, suara pertarungan pecah di tengah badai salju. Pas dicek si Saba, ternyata diam-diam udah naik level jadi serigala iblis rank B-. Ishiki bangga banget lihat partnernya makin OPPD abis bisa ngalahin buaya kelas B. Dan itu dia, jagoan kita lagi asik nunggangin monster buaya raksasa kayak lagi main rodeo. Si buaya ngamuk dan nyakar pakai energi gede buat ngampas dia. Dari atas pohon, Ishiki nyuruh serigalanya yang sekarang dipanggil Simba buat langsung nyerang perut buaya itu. Dia sadar kalau si Simba ini emang nggak pinter-pinter amat, tapi seenggaknya masih ngerti perintah dasar, kayak digit tuh buaya. Si anjing pinter ini langsung nurut, nancepin taringnya dalam-dalam ke perut monster itu. Ishiki terus ingat aturannya sendiri, pantang nyentuh monster iblis lebih dari 3 detik. Jadi impiannya buat nunggangin serigala keren resmi pupus sudah. Sementara itu, jauh di atas medan tempur ada elang raksasa. Jelas lagi ngincar sesuatu. Lewat matanya, seorang pengintai mergokin cowok berjubah sama serigalanya, lokasi target terkunci. Pemburu baru dengan alat canggih ngelapor kalau kekuatan cowok ini tuh bisa ngendaliin dari jauh. Nah, tahan napas sebentar, kalian wajib banget lihat pilar energi pink raksasa yang mendadak meledak di sini. Bos, mereka nebak kalau artefak terlarang baru aja muncul, persis di sebelah si target pengikut dewa ini. Balik ke bawah, Simba berdiri gagah di atas mayat monster buaya yang udah tewas. Ishiki tuh nggak ke atas, bengong total, ngeliat cahaya raksasa yang super horor di langit. Dia mikir ada harta karun legendaris gratisan. Buaya mati tadi udah dilupain. Ngerasa sepi saingan, dia nekat nyamperin, seakan ide ini bakal berakhir mulus aja tiap saat. Sambil nenggonggong heboh, Simba ngikutin majikannya ngelewatin hutan pink aneh menuju ke arah cahaya misterius itu. Setelah jalan lumayan lama, Ishiki baru sadar segede apa sebenarnya zona terlarang ini. Tapi lamunannya buyar pas Simba tiba-tiba ngeluarin lolongan peringatan. Ada bahaya gede di depan. Ular batu raksasa dengan mata merah menyala menatap mereka. Ini sumber energinya dan auranya benar-benar gila. Energinya berasa ngelarang lewat. Tubuh batunya meledak-ledak, penuh kekuatan brutal. Ishiki ngenalin itu sebagai ular hitam penjaga gerbang. Dan sadar, mereka belum pernah ngelawan monster sekuat ini. Dia beneran mojok, sadar kalau bukan cuma dia yang cupu. Tapi serigala rank B-nya juga pasti kebantai. Jadi, Ishiki ngeluarin jurus pamungkasnya nawarin stick super tebal ke penjaga raksasa itu. Dan mata monster kuno mengerikan itu tiba-tiba berbinar tertarik. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Mana ada nyokok monster dimensi lain pakai makanan enak. Di tempat lain, radar tim pemburu itu mastiin kalau pilar pink tadi adalah artefak kelas A.
Kapten mereka, cowok yang pakai kacamata super sangar, langsung nyuruh timnya siap-siap buat ngerebut barang itu. Dia ngingetin kalau zona ini nyiptain monster hidup buat jaga harta karun. Jadi, jangan pada lengah. Tepat waktu banget, gerombolan serangga bayangan meledak dari tanah ngehadang mereka. Si kapten teriak, "Serang!" saat seluruh tim langsung nekat menerjang masuk ke pertempuran. Dengan mata menyala, dia teriak nyuruh semuanya ngeluarin kekuatan cenayang buat nerobos maju. Tim ini beneran paket lengkap, mulai dari cakar naga cewek, kucing, sampai satu cowok yang ototnya bener-bener kuli abis. Mereka bahkan punya serigala iblis berkepala 3 sendiri. Ya iyalah, pasti punya dong. Para pemburu ini langsung asik nyincang monster serangga pakai pedang energi warna-warni mereka. Ada satu yang ngebantai kerumunan gampang banget. Kayak motong tahu, ninggalin kehancuran total. Habis bersihin jalan, tim ini langsung lompat ke hutan obsidian lingkaran dalam zona. Tapi si kapten mendadak langsung disergap di udara sama ular hijau raksasa yang menyala. Monster itu nembakin sinar energi mematikan yang langsung ngancurin tebing batu di sebelahnya. Rekan setimnya ngenalin ancaman itu sebagai piton neraka bawah dengan serangan asam korosif. Yang bikin makin parah, ada sepasukan penuh monster yang lagi kumpul di bawah sana. Si kapten nyuruh timnya maju terus, pas anggotanya berubah jadi monster gede buat ngelawan ular itu. Tapi si monster udah kewalahan nahan amukan ular yang terus mengaum brutal. Serigala kepala 3, mereka kumpulin tenaga. Tiap kepalanya meledak-ledak dengan elemen yang beda. Lalu nembakin 3 laser elemen murni super brutal ke gerombolan serangga di bawah sana. Ledakan mematikan ini langsung nembus dan ngancurin barisan monster itu. Kapten mereka teriak nyuruh timnya maju terus, sementara dia nahan garis depan sendirian. Jadi gimana menurut kalian? Murni nekat kan milih adu tatap sama ular asam raksasa begini? Sini ngumpul kawan, kita lihat aksi nekat si cewek kucing yang menyerang siluman ular neraka. Ekor beracun ular itu malah berputar dan menghantam si manusia serigala. Cowok serigala ini langsung membalas menancapkan taringnya dalam-dalam ke tubuh energi si ular raksasa. Asli deh, orang ini hobi banget gigit. Malah nantangin ular lomba adu kunyah segala. Si ular gampang banget membantingnya, tapi dia ogah lepas. Sementara itu, bahu sang kapten beneran meleleh gara-gara gas beracun siluman itu. Sang kapten menoleh dan melihat pasukannya habis dikeroyok para monster. Dan ini bukan cuma serangga. Berbagai macam monster mengerikan ikutan nimbrung. Si bos ini akhirnya sadar kalau dia agak meremehkan zona kematian ini. Parahnya, dia malah sok heroik ninggalin timnya dan pergi mencari artefak itu sendirian. Dia yakin gerombolan monster ini bakal menahan semua saingannya. Jahat banget kan? Beralih ke jagoan kita, sebuah bersin tiba-tiba memecah keheningan. Pasti ada yang lagi ngomongin dia nih. Dia nyinyir santai melihat pertempuran di kejauhan. Bingung kenapa mereka nggak pakai daging panggang saja. Simba menggonggong heboh karena makanan adalah segalanya. Dan mereka santuy lewat di depan ular batu raksasa yang lagi rebahan santai. 5 jam kemudian, Yishiki cuma berdiri dengan wajah super bosan. Hutan batu ini ternyata jauh lebih luas dari dugaannya. Dan artefaknya masih berjarak bermil-mil jauhnya. Tiba-tiba seekor kalajengking kecil bercahaya muncul tepat di depannya, bikin dia kaget. Jangan kedip kawan, si mungil itu langsung berevolusi jadi monster kelas A raksasa bernama Scorpio. Alih-alih panik, cowok kita ini kegirangan akhirnya nemu lawan sepadan. Ide briliannya adalah menjinakkan monster itu. Lagian siapa yang butuh taktik kalau punya daging? Jadi dia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Serangan barbecue legendaris tepat ke arah wajah monster itu. Monster kelas A mengerikan ini malah melongo melihat potongan daging terbang. Tapi ya rezeki makanan gratis. Dia mengambil daging itu dan mulai mengunyah asik. Tiba-tiba aura membunuhnya langsung hilang. Kekuatan sate daging panggang emang gak pernah ada matinya. Sekarang si kalajengking raksasa jadi sohib barunya, minta nambah cemilan yang jelas udah habis. Matanya lalu melirik tajam ke arah Simba, dan Yishiki sadar serigalanya masuk incaran menu. Dia panik ngajak ngobrol, janji bakal ngasih barbecue lagi, asalkan adiknya dilepaskan. Setelah mikir bentar, si kalajengking malah menggali masuk ke dalam tanah. Dengan suara gemuruh terakhir monster itu menghilang total. Meninggalkan mereka berdua melongo sendirian. Jagoan kita ngamuk. Monster itu habis makan malah langsung kabur.
Dia duduk bareng Simba lalu mengakui kalau menjinakkan monster kelas A emang agak susah. Yishiki mengumpamakan situasinya kayak Rugi ngasih bakpao daging pas lagi coba menjinakkan anjing jalanan. Mendengar hal ini, Simba langsung menggonggong sedih dan babak banget. Sekarang dia jadi repot, harus menjelaskan ke serigala iblisnya kalau itu cuma kiasan doang. Yishiki bilang ke teman batu raksasa barunya kalau dagingnya udah ludes, jadi sekarang waktunya masak sup. Simba menatapnya sinis, dan jagoan kita nanya, ada apa sama teman berbulunya yang satu ini? Tiba-tiba, Simba menggonggong kasih kode, ada benda jatuh dari langit. Ternyata itu Scorpio. Dan monster kelas A ini dengan santainya ngejatuhin babi utuh di sana. Hadiah spesial buat bestie barunya. Jagoan kita sadar, kalajengking itu nggak lari kabur, dia pergi berburu. Kalian sehati sama aku kan? Jangan pernah remehkan dedikasi pecinta kuliner. Di tempat lain, kita melihat artefak terlarang kelas A berupa gerbang batu raksasa. Pasukan pemburu baru sudah tiba. Bos mereka menyuruh pasukannya mulai memecahkan aturan artefak itu. KRU ini punya kode nama unik, kayak Three of Hearts dan Jack of Diamonds. Sudah mirip formasi main poker. Bosnya mengkonfirmasi energi psikis gerbang ini minimal setara kelas A. Salah satu anggota cowok bawa palu raksasa mengusulkan buat menghancurkan gerbang batu itu pakai paksaan. Tapi si bos langsung nolak mentah-mentah dan bilang kalau serangan fisik itu percuma ngelawan aturan artefak. Si palu ngeyel karena mereka belum paham aturannya, mending sikat aja dulu. Anggota lain, Five of Clubs, ikutan setuju dan menguji gerbang itu pakai kekuatan tangan besinya. Dia melepaskan ledakan energi yang super besar. Pukulannya yang menyala menghantam keras gerbang batu itu, tapi pintunya nggak geser seinci pun. Menyerap habis serangan tanpa goresan. Seluruh tim cuma bisa berdiri melongok canggung, terjebak dalam momen hening yang konyol banget. Bos mereka senyum sinis sambil ngingetin kalau dia baru aja bilang otot nggak bakal mempan. Tapi sisi baiknya, percobaan konyol mereka membuktikan kalau artefak ini nggak agresif. Dia lalu nyeletuk santai, kalau artefaknya agresif, teman mereka pasti udah mati dari tadi. Sungguh bos yang memotivasi. Karena nggak ada ide lain, mereka memutuskan lanjut menguji gerbangnya, berharap bisa menemukan pola aturannya. Kesibukan pasukan geng poker ini tiba-tiba terganggu oleh sinyal peringatan kalau ada orang yang datang mendekat. Ternyata Yishiki akhirnya tiba dengan pose pamer andalannya. Dia melenggang masuk ke area kacau itu dan mengamati santai situasi yang kelihatannya agak tegang. Salah seorang pemburu melihat dia dan peliharaannya, lalu langsung curiga. Bakal paku hantam nggak nih? Sini, kumpul bentar. Kita bakal lihat. Satu cowok teriak kencang nanya, siapa sebenarnya jagoan kita ini? Cowok jagoan kita santai banget, ngakunya cuma mau nonton keributan. Murni cuma pejalan kaki biasa. Ketuanya sama sekali nggak percaya, nyuruh timnya jangan kemakan omongan. Dia mulai nyitung ngawur, mikir. 6 anggota mereka bisa dengan gampang habisin 3 orangnya Yishiki. Si abang ini malah salah baca situasi. Niranya Yishiki ragu gara-gara ketakutan sama mereka. Yakin banget MC cuma nunggu bantuan. Satu tim langsung siap-siap buat nyerang duluan. Ketuanya ngasih perintah terakhir dengan percaya diri tinggi. Padahal dia bakal segera habis dihajar. Yishiki dengan tenang ngecek formasi mereka. Nanya apa mereka beneran yakin mau nyerang dia. Tapi si Hunter malah teriak kalau artefak itu milik yang terkuat sambil maju. Jagoan kita kelihatan bete banget ngasih peringatan terakhir buat mundur atau menyesal selamanya. Mereka total nyuekin dia dan si cowok palu langsung lompat buat kasih serangan pembuka. Tepat di detik itu, tanah meledak saat Scorpio muncul buat lindungi tuannya. Rahang ketua Hunter itu langsung jatuh melongo. Baru sadar, bocah ini punya peliharaan iblis tingkat A. Scorpio berdiri menyeramkan di atas tim, sementara Yishiki ngingetin kalau tadi dilarang nyerang. Perhatikan baik-baik di sini. Pesan sistem mengerikan muncul. Scorpio masuk mode berburu. Yishiki mengunci nasib mereka. Bilang kalau perburuan dimulai, dia pun nggak bisa menghentikannya. Tim poker hand ini membeku ketakutan luar biasa. Cuma bisa menatap monster tingkat A di depan muka. Tiba-tiba si ketuanya malah bilang, mari kita bicara. Dia maksa kalau mereka cuma pemburu miskin yang nggak cari masalah. Yishiki dengan santai nanya, kalau gitu kenapa barusan kalian agresif banget? Terus dia bilang,
Kayaknya tadi ada yang sempat ngancam mau bunuh dia deh. Si cowok Palu langsung buru-buru mundur, ketawa gugup, bilang kalau semua itu murni cuma salah paham. Ketuanya langsung ngeplak kepalanya, nyuruh dia lebih sopan, dan panggil Yishiki dengan sebutan senior. Cowok ini mendadak jadi penjilat membungkuk dan nebak kalau jagoan kita juga nyari artefak bersinar itu. Yishiki cuma ngasih respons dingin tanpa kepastian. Bisa dibilang gitu. Jelas banget lagi menikmati pamer kekuasaan. Dia nunjuk ke gerbang bercahaya, nanya apa ini. Teka-teki yang dari tadi mereka coba pecahkan. Ketuanya dengan semangat jelasin. Iya, mereka buntu total dan nggak bisa buka gerbangnya sama sekali. Terus dengan aksi pengecut tingkat dewa, dia nawarin artefak itu ke Yishiki dan menyebutnya sebagai takdir. Tapi isi kepala timnya membongkar rencana asli. Biar sang senior yang kerja bahaya, lalu mereka tinggal kabur. Kalian pasti mikir hal yang sama. Yishiki sadar mereka cuma asal nebak aturan artefak itu. Tebakannya tepat, mereka nunggu dia buka kuncinya biar bisa mencuri hadiahnya. Memutuskan buat ikut main-main sebentar, dia pikir mending cari tahu nama mereka dulu. Jadi dia berbalik ke arah ketua dan minta dia buat memperkenalkan diri. Cowok ini ngenalin diri sebagai Wang Wu, si asekop dan pendekar pedang psikik tingkat B. Yishiki merasa namanya terlalu pasaran, lalu memutuskan buat memastikannya. Wang Wu malah kasih jawaban iya yang semangat banget. Waktu namanya diulang, dia kelihatan kayak anak anjing seneng. Jadi, Yishiki kasih tes simple 10 detik buat jawab berapa 1 tambah 1. Wang Wu keringat dingin mikirin soal matematika paling susah sedunia. Yishiki bilang jawabannya salah dan menjanjikan hukuman buat kegagalan itu. Waktu habis jagoan, kita bongkar kalau tesnya cuma buat mastiin namanya, sekaligus memicu aturan artefak. Tiba-tiba ledakan energi ungu muncul dari tanah menyetrum Wang Wu karena kesalahannya. Kekuatan serangan ini langsung bikin dia terbang mundur melintasi arena. Timnya langsung lari nyamperin saat dia jatuh bener-bener kaget parah sama serangan mendadak itu. Salah satu kroconya nantangin Yishiki nuntut penjelasan apa yang sebenarnya dia lakuin barusan. Jagoan kita dengan kerennya membalikan pertanyaan itu karena dia udah menang 5 langkah. Dia bongkar niat licik mereka yang mau jadiin dia kelinci percobaan buat artefak. Wang Wu terdiam. Total, baru sadar kalau dia udah ketahuan basah. Rekan setimnya nyoba sok polos, maksa kalau mereka nggak punya niat gitu. Pembohong total. Bodoh amat sama alasan mereka. Yishiki kasih 3 pilihan. Pergi bantu dia, atau pilihan ketiga, mati saja. Pilihan yang beneran bikin pusing kan? Dia kasih tim itu 10 detik buat ambil keputusan. Waktu terus berjalan mundur. Tim ini langsung panik, dia rela lepasin hadiahnya. Wang Wu nyuruh si 5 keriting jaga-jaga pakai kode namanya, dan itu memicu aturannya lagi. Kamu wajib jawab kalau dipanggil langsung meledakkan cowok malang itu. Kali ini si 5 keriting beneran tumbang dihajar sistem pertahanan artefak. Yishiki cuma nonton sadar kalau fase mengemis mereka sudah resmi berakhir. Momen lucunya, satu tim ini sekarang malah berlutut, nyerah, dan janji bakal pergi selamanya. Pasukan poker hand ini langsung lari terbirit-birit kabur menjauhi artefak dengan panik luar biasa. Jadi gimana menurut kalian? Wang Wu melongo sadar, Yishiki bisa pakai aturan tersulit sedunia jadi senjata. Sini kumpul, kesimpulannya cuma satu. Bocah ini mending jangan diganggu. Dan wus, mereka langsung kabur gitu aja. Ninggalin Yiki dan Simba berdua di tengah salju. MJ, kita lega banget mereka milih kabur. Nakut-nakutin jelas lebih gampang daripada berantem. Tapi jujur aja, asik juga bisa ngakalin aturan zona terlarang sesuka hati. Nah, sekarang masalah utamanya. Gimana coba caranya bawa pulang gerbang batu ajaib segede gaban ini? Dia niatnya mau ngecek aturan dari dekat, tapi tiba-tiba Simba menggonggong heboh banget. Yishiki nanya, ada apa? Pas banget dia nyadar ada awan hitam raksasa ngumpul di langit. Dari pusaran kelelawar muncul musuh baru yang ngenalin diri sebagai pengikut ke-17. Cowok misterius ini nyebutin namanya sambil senyum nyebelin banget. Raven. MJ kita langsung sadar kalau pengikut dewa itu kelompok teroris terkenal dan harinya makin kacau aja. Raven bilang, ya jelas lah organisasinya ada di sini secara artefak kelas dewa. Sayang banget buat dilewatin. Terus dengan sombongnya dia nekenin kalau nggak ada yang bisa bawa itu tanpa tahu aturan rahasianya.
Orang ini lanjut nyeramahin, ngingetin kalau para pemburu iblis bakal ngejar dia biarpun dia berhasil. Ishiki nantangin nyindir kalau buat orang yang sok peduli, dia kelihatan gak tertarik sama artefaknya. Sambil ketawa jahat, Raven ngaku artefak itu cuma bonusan. Target aslinya ternyata si Ishiki sendiri. MC, kita beneran kaget parah sama plot twist yang tiba-tiba personal ini. Coba kalian perhatiin hasil scan-nya. Kekuatan si Raven ini kelewat batas sampai nggak bisa diukur sama sekali. Ishiki langsung paham nyadar kalau cowok ini minimal punya rank A+, atau bahkan rank S. Raven mulai pidato ala villain nebak, akurat kalau Ishiki itu level B- dengan kekuatan psikis lemah. Gak mau buang waktu, Ishiki nyuruh Simba masuk mode tempur buat ngebungkam mulut orang ini. Serigala Kakasa ini langsung lompat nyerang, sementara MC kita nyadar musuh barunya punya semacam skill penglihatan. Dari atas, Raven juga mikirin hal yang sama. Bisa dibilang saling baca pergerakan lah. Simba maju menerjang bawa pada energi gelap dan api siap buat nyapik-nyapik dia. Tapi tiba-tiba Ishiki teriak nyuruh peliharaannya hati-hati, dan ini biasanya bukan pertanda yang bagus nih. Sambil melolong marah, Simba nyoba ngeluarin semacam serangan sonik buat ngelawan musuh yang terbang itu. Nggak guna sama sekali, karena hujan energi ungu langsung ngehantam si serigala dari atas langit. Kasian banget, dia cuma bisa mengaum pas serangan bertubi-tubi itu nekan tubuhnya ke tanah. Simba bener-bener babak belur, dihajar nggak bisa gerak sedikit pun di bawah tekanan itu. Raven malah ngejek si serigala yang kepedean pas dia terpental ke belakang. Terus dia manggil cacing batu raksasa dari jubahnya, nyuruh hewan bodoh itu minggir dari jalannya. Monster cacing ini langsung ngunyah Simba, ngehancurin si serigala pakai ledakan energi gelap yang parah. Dan gitu aja, Simba hancur lebur jadi debu. Bikin Ishiki cuma bisa melongo ngeliatnya. Raven nukik turun dengan sombongnya, bilang dia nggak mau makan gratisan, jadi dia bakal ngelindungin MC kita. Nyebelin abis. Sebagai usaha terakhir, Scorpio muncul dari tanah, dan Yiki mohon supaya dia nggak gagal kali ini. Kalian lihat itu kan? Kejutan bro, mata MC kita melotot kaget pas sengat Scorpio mendadak muncul dari bawah nangkis serangan nukik Raven dengan sempurna. Sekarang giliran Raven yang dibikin kaget parah. Wajah sombongnya langsung beku saking syoknya. Serangan balik ini ngehantam tebing dengan kekuatan yang gila banget, meledakkan seluruh area jadi berkeping-keping. Raven beneran kena telak sama sengatan Scorpio. Wajah belagunya akhirnya hancur kena mental. Pikirannya beneran meledak bro. Bocah ini bisa ngendalin iblis kelas A, bener-bener ngancurin semua perhitungannya. Parahnya lagi, dia nyadar sengatnya beracun, dan dia harus buru-buru ngutamin detoksifikasi racun saat itu juga. Seluruh area ini meledak ngelepasin energi gelap yang masif dari serangan balik tadi. Dari balik asap, Raven ngaku kalah, yang artinya dia mau kabur. Dan gitu aja, dia ngilang ninggalin Ishiki. Dan kalajengking ungu raksasanya berdiri sebagai pemenang. Kata perpisahannya itu ancaman klise. Buat ketemu lagi, janji bakal nunjukin kekuatan asli pengikut dewa. Sambil noleh ke hewan iblis raksasanya, Ishiki ngucapin makasih dari hati karena udah nyelamatin nyawanya. Dia langsung ngecek kondisi teman-temannya yang lain, khawatir sama keselamatan mereka habis pertarungan brutal tadi. Ternyata seluruh timnya baik-baik aja. Simba Scorpio, bahkan monster cacing berbaju zirah itu semuanya aman. MC kita jadi terharu banget, janji nggak bakal lupa gimana mereka naruh nyawa demi dia. Karena musuhnya udah pergi, dia fokus lagi ke hadiah utama, mikirin gimana cara bawa gerbangnya pulang. Tiba-tiba, skill penglihatannya aktif, bikin dia bisa lihat aturan tersembunyi artefak itu. Syaratnya gampang, dia cuma harus bacain puisi. Pernah kebayang nggak rahasianya cuma gitu doang? Jadi, dia mulai bacain saja kuno soal gerbang dan sungai sebisanya. Asli, lawak banget. Sini ngumpul bareng gue, kita bakal lihat gerbang batunya retak cuma gara-gara dia baca puisi dadakan. Si Ishiki aja sampai melongo, kaget ngeliat trik gampang ini beneran berhasil. Gerbangnya makin hancur berantakan, bercahaya terang banget karena segelnya kebuka lewat puisi. Cek kita mikir kalau syaratnya ternyata nggak kaku-kaku amat. Cuma emang sekarang udah nggak ada yang baca puisi. Untung aja bocah ini kutu buku sejati. Ingat pesannya Nana,
dia langsung nempelin tangan ke gerbang, siap ngalirin energi psikisnya buat buka itu. Dia ngalirin semua energi psikisnya ke gerbang buat ngambil hadiah kelas A. Tapi 1 menit kemudian, dia malah tepar nggak sadarkan diri di tanah. Yah, gagal total deh. Jagoan kita kehabisan bensin, baru nyadar kalau dia udah buang-buang semua energinya secara cuma-cuma. Dia ngaku sih, keseringan gaul sama cenayang OP bikin dia kepedean banget sama kekuatannya sendiri. Mana energi level E miliknya yang ampas itu nggak cukup buat nelitik artefak ini. Nenes banget. Tiba-tiba adegannya pindah ke cowok lain pakai jaket pink yang lagi manggil peliharaannya buat main bareng. Cowok baru ini langsung jatuh dan ngelepasin burung hantu kecil dari atas tebing. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, sirine meraung-raung di markas militer rahasia. Di dalam sana, para ilmuwan panik banget waktu ngedeteksi lonjakan energi raksasa dari modul 7. Perhatiin baik-baik, lu pasti kaget lihat cewek rambut merah ngambang di tabung ini energinya brutal. Kakekmu merhatiin dari balik kaca, ngerasain koneksi aneh sama kejadian ini. Tiba-tiba, mata cewek itu melek nyala terang dengan warna pink yang menyilaukan. Dia akhirnya sadar. Kakekmu girang banget langsung manggil Swinger. Dan seneng dia udah bangun. Swinger masih linglung abis nanya ke kakeknya soal apa yang lagi terjadi dan mereka di mana. Cowok muka galak masuk ke ruangan, ngasih tahu kalau mereka sekarang jadi tamu di camp militer. Sambil kaget dikit, dia baru nyadar kalau dia pernah ketemu sama cowok ini sebelumnya. Dia ngenalin diri sebagai Yang Hu, pemburu iblis sambil pose sok ganteng idaman para cewek. Tapi Swinger ogah peduli sama sekali. Dia langsung nuntut ganti rugi mobilnya yang hancur gara-gara aksi kejar-kejaran iblisnya si cowok. Yang Hu cuma bisa kicep, nggak bisa ngomong, gaya so asiknya langsung hancur berantakan saat itu juga. Waktu cewek itu maksa minta dikeluarin, Yang Hu nyuruh dia nunduk, ngasih kode kalau ada alasan super penting kenapa dia harus dikurung di sana. Swinger bangun di dalam sel penahanannya, mukanya udah kelihatan kayak orang yang siap ngajak ribut. Lantai di bawahnya hancur, jadi jaring es bikin dia makin bingung. Yang Hu ngejelasin kalau dia dapat kekuatan es baru dari kristal energi, tapi kondisinya masih belum stabil banget. Dia langsung nyambungin kejadiannya sama batu yang dilempar Yang Hu ke dia sebelumnya. Oh, ternyata itu toh. Ngeliat kekacauan es di sekelilingnya dia, akhirnya sadar kalau semua ini murni ulahnya dia sendiri. Yang Hu nyuruh dia buat kalem aja deh, dan mereka bakal ngejelasin semuanya nanti. Dan dengan satu bunyi klik, pintu kotak es kecilnya langsung dikunci rapat-rapat demi kebaikannya sendiri. Di luar Yang Hu langsung telepon bosnya buat lapor kalau cewek itu udah bangun dan ngecek level kekuatannya. Analisis awal nunjukin kalau dia itu rank A. Dan sekarang mereka harus nyembunyiin dia dari sekte pemuja dewa. Cowok itu janji bakal lakuin apa aja demi jagain dia biar aman dari para orang gila itu. Besoknya salju turun makin lebat. Swinger seneng bukan main, karena dia berhasil naik level jadi pengguna kemampuan E+, cuma modal tidur siang doang. Sekarang, karena udah punya kekuatan pikiran, pertamanya cuma pengen ngelindungin seseorang yang bernama 17. Kakekmu juga ikutan cemas, nyuruh cucunya buat fokus pemulihan dulu sebelum mereka pergi nyari cowok itu. Tiba-tiba obrolan mereka kepotong suara langkah kaki. Si Yang Hu masuk dengan gaya baju yang super nyeleneh, nanyain gimana perasaan cewek itu sekarang. Dia bilang kalau dia udah siap pergi nyari adiknya. Soalnya dia ngerasa udah bisa ngendaliin kekuatan barunya. Tapi muka Yang Hu berubah serius banget. Bilang ada satu hal penting yang wajib dia tahu. Gue tahu apa yang lo pikirin. Cewek ini nanya kepo banget tanpa sadar ada bahaya. Bukannya jawab, dia malah nyerang kakekmu nanya. Kenapa kakeknya belum ngasih tahu rahasia besarnya? Kakekmu cuma bisa diem tegang pas Yang Hu siap ngebongkar kabar buruk yang lumayan ngeri. Dia ngejelasin kalau mereka udah ngelacak pengikut ke-17. Jadi, demi keselamatannya sendiri, dia bakal dipindahin ke kota utama 7. Tapi Swinger nolak pergi, malah nuntut penjelasan kenapa mereka nggak nyari adiknya yang hilang si 17. Yang Hu makin serius bilang kalau dia wajib kerjasama karena cewek itu bisa jadi ancaman gede kalau lepas kendali. Dia benar-benar kebingungan sama ucapan cowok itu nanya apa maksudnya. Tapi bukannya ngejawab pertanyaannya, Yang Hu malah langsung ngasih bogem mentah ke arahnya. Boleh juga tuh cara ngebuktiinnya. Kekuatannya langsung bereaksi secara insting gelombang energi es. Gila,
meledak dari tangannya buat nahan serangan itu. Ledakan es ini dengan gampang nahan tinjunya, ngebuktiin seberapa berbahayanya kemampuan barunya yang belum bisa dikendaliin. Lengan cowok itu membeku keras, tapi anehnya dia malah kelihatan puas. Seolah inilah inti dari tes dadakan tersebut. Schwinger shock liatin tangannya sendiri. Gimana, gila kan? Lu wajib ikut gue nonton kelanjutannya. Sini kumpul bareng gue, cowok ini nyeramahin si cewek. Bilang meski kelihatan aman, kekuatannya itu super labil dan bisa meledak kapan aja. Si cewek langsung kicep, akhirnya sadar kalau dia itu bahaya banget. Terus dia ngeluarin jurus rasa bersalah paling ampuh. Bilang ini demi keamanan adiknya, juga sambil pamerin foto si Ishiki. Dia dan kakeknya jelas syok berat dan langsung ngegas nanya di mana keberadaan si 17 sekarang. Yang Hu ngebongkar kalau lokasi terakhirnya ada di luar area terlarang 77. Dan sekarang dia ngilang. Kabar ini beneran bikin dia lemes. Adiknya beneran ada di luar zona terlarang. Dia ngaku ini emang aneh dan langsung nyerahin dokumen registrasi resmi anak itu buat buktinya. Kilas balik langsung muncul pas dia sadar si 17 ternyata bisa keluar dari area terlarang. Dan ini ngerubah segalanya. Cowok ini nyoba nenangin mereka, bilang kalau pencarian masih terus jalan, walau adiknya emang belum ketemu sampai detik ini. Akhirnya nyerah juga, dia setuju buat pergi ke kota, tapi dengan syarat, cowok itu harus mau nurutin 2 permintaannya. Schwinger langsung ngasih syarat pertama. Kalau dia berhasil ngendaliin kekuatannya, dia bakal resmi jadi seorang pemburu iblis. Nah, buat syarat kedua yang jauh lebih penting, mukanya langsung berubah serius banget. Dia nyuruh mereka ngerahin semua sumber daya buat nyari adiknya, si 17, dan mastiin dia aman. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Kita mundur 18 jam dan ngelihat Yiki pakai hoodie pink nemuin gerbang nyala super gede. Cowok kita dan peliharaannya ngeliatin portal muter itu dan dia dengan bijaknya sadar kalau benda ini kelihatan agak bahaya. Dia ngecek keamanan bentar dengan ngintip ke bagian belakangnya dan mastiin kalau itu cuma pintu yang lagi ngambang. Karena udah kepo maksimal, dia langsung ngaktifin penglihatan, khususnya buat nyari tahu benda apa sih ini sebenarnya. Kekuatannya ngebongkar fungsi artefak itu. Ternyata ini gerbang ruang sebuah alat teleportasi pribadi yang terikat sama jiwanya. Merasa aturannya lumayan aman, dia mikir, ya udahlah ya, dan mutusin buat nyentuh itu barang. Ide buruk yang super klasik. Tapi dia mendadak kalem, sadar kalau dia harusnya milih tujuan dulu sebelum ngaktifin teleporter jiwa itu. Udah telak bro, gerbangnya mulai nyedot energi dari tangannya tanpa permisi sama sekali. Lengannya beneran ketarik paksa masuk ke dalam portal yang kayaknya emang lagi kelaparan dan butuh camilan. Dan boom, gerbangnya langsung ketutup rapet, ngurung semua kekuatannya di dalam sana. Semuanya langsung ngilang gitu aja, nyisain sedikit sisa energi dan 2 peliharaan yang lagi kebingungan parah. Mulai energi kecil ini terus melesat jauh, ngelewatin daratan salju super luas. Nyeret si Ishiki dengan kecepatan gila yang bener-bener ngerobek semua baju yang dia pakai. Benda itu kayaknya lagi ngunci satu target yang spesifik banget. Narik dia lurus menuju sebuah gedung dan langsung nabrak badan dia sendiri. Ngebangunin dia dari tidur pules lewat tabrakan yang sakitnya minta ampun. Sekarang kayaknya udah nyatu lagi dia megangin bahunya. Dan kocaknya dia malah lebih bete mikirin bajunya yang hancur. Pas bangun di kamar yang asing banget, kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Dia ada di mana anjir? Yiki nyoba nyusun semua kepingan ingatan, nginget-nginget lagi tempat yang dia bayangin sebelum kena teleportasi. Tiba-tiba, cewek rambut ungu pakai jubah buka pintunya, bingung siapa yang bikin ribut. Matanya langsung melotot horor, pas sadar ternyata dia lagi ada di Honglangman. Dan cewek itu juga ikutan kaget parah, manggil dia si 17 dan nyambut adiknya pulang ke rumah. Cowok kita bener-bener mau gila rasanya. Dia tuh mikirin tempatnya, bukan kasur asli milik kakak perempuannya ini. Di sisi lain, kakaknya malah seneng, kegirangan banget, langsung nyosor buat meluk dia, seakan dia itu sebuah keajaiban. Dia nyoba setengah mati ngejelasin situasinya pas kakaknya lagi ngasih pelukan, kasih sayang yang over. Tapi cewek itu malah cuek aja. Bilang ini rumahnya dan dia bebas keluar masuk sesukanya. Yang jelas nggak ngebantu sama sekali. Sebagai usaha terakhir, dia bilang
kakaknya pasti lagi mabuk dan cuma halusinasiin kepulangannya. Senyum tipisnya yang licik nunjukin kalau dia nggak kemakan sama sekali sama alasan receh itu. Terus dia santai ngeluarin borgol tanpa nanya apa-apa lagi soal keajaiban yang baru aja terjadi ini. Sambil berusaha borgol adiknya, dia malah ngeyel kalau adiknya lah yang kelihatan kayak gembel acak-acakan. Rencana jeniusnya adalah nikat cowok ini ke kasur cuma buat mastiin apa dia masih ada di sana besok pagi. Logika tanpa celah. Yishiki sekarang udah diborgol dan cuma bisa ngeratapi jurang kehancuran dari pilihan hidupnya yang apes banget. Gak ada pilihan lain, dia teriak, nyuruh pintu teleportasinya kebuka sambil komat kamit doa semoga alatnya beneran nyala. Sebuah portal pink super gede langsung meledak keluar dari borgol itu, ngejawab permintaannya yang udah putus asa. Seluruh isi kamar terang benderang gara-gara pintu daruratnya muncul, yang beneran bikin kakaknya kebingungan tingkat dewa. Dan boom, dia langsung ngilang gitu aja, ninggalin kakaknya megang satu borgol kosong sambil cegukan penuh tanda tanya. Dia cuma bisa garuk-garuk kepala, nyimpulin kalau itu pasti halusinasi mabuk karena saking kangennya sama dia. Sementara itu, portalnya nutup rapat di tempat lain, ninggalin sebuah kotak pin nyala yang misterius banget. Yihiki mendarat nyungsep ke tanah ngomel-ngomel, karena kekuatan teleportasi barunya ini beneran jadi mimpi buruk buat isi lemarinya. Berdiri setengah telanjang di gang bersalju, dia mutusin kalau dia harus banget nyari baju anti teleportasi secepatnya. Kameranya perlahan mundur, nunjukin betapa sendirian dan kurang bahannya baju cowok ini di tengah kota yang dingin. Gila kan kalian? Dan gue wajib lihat lanjutannya. Kita pindah ke helikopter militer yang nembus badai salju di atas kota utama 7. Di dalam, Schwinger lagi nikmatin tur udara pertamanya. Kelihatan lumayan syok sama semuanya. Sini, ngumpul cewek ini ternyata baru pertama kali terbang. Dia cuma pernah lihat helikopter pas kabur 7 tahun lalu. Yang Hu ngejelasin mereka wajib terbang soalnya kota di lockdown pas malam, waktu para monster lagi aktif-aktifnya nyari mangsa. Pas lihat ke bawah, ada tembok raksasa yang ngelindungin kota. Ini semua berkat organisasi keren bernama Night Watch. Cowok itu mulai ngejelasin pembagian tugas di Night Watch. Ada divisi penjaga yang kerjanya patroli di atas tembok. Terus ada pemburu iblis, alias timnya dia. Mereka masuk ke zona terlarang buat langsung ngeburu para monster. Misi utama mereka tuh mendaliin populasi monster, ngurangin jumlahnya sebelum makhluk sialan itu bikin kekacauan. Bayangin deh bareng gue, ada juga pelindung jalan yang tugasnya ngawal transportasi dan jalur suplai darat antar kota. Terakhir, para pencari ilmu. Kumpulan orang Jaslab yang neliti berbagai artefak terlarang dan super bahaya. Riset ini tuh bahayanya ngalahin jinakin bom, plus mereka juga ngajar di Akademi Kemampuan. Ngeri abis. Schwinger langsung semangat banget. Dia mutusin kalau jadi petarung garis depan kayak Yang Hu tuh, kerjaan paling kece. Si cowok langsung busungin dada, nyuruh gak usah kaku, dan panggil aja dia abang. Modus banget kan? Manjain egonya si cewek, minta si abang ini buat nyeritain semua soal tim pemburu iblisnya yang luar biasa. Tapi senyumnya langsung luntur pas ngaku kalau dia sebenarnya cuma anak bawang member paling cupu di sana. Kalian pasti ikutan ngakak bareng gue, soalnya timnya tuh isinya cowok mata tertutup, cewek bergaun rumbai, sama cowok muka tatoan.